Feng Yu datang ke perusahaan Taihua untuk rapat hari ini, memberi mereka kesempatan untuk memilih. Saham-saham yang dipilih Feng Yu untuk mereka semuanya adalah saham-saham sukses dari kehidupan sebelumnya, dalam upaya untuk memenangkan hati mereka. Saham-saham tersebut diperkirakan akan melonjak lagi di bulan Mei tahun ini, dengan Vacuum Electronics memimpin. Meskipun Anda bisa mendapat keuntungan 2 kali lipat jika menjualnya sekarang, namun itu masih terlalu sedikit dibandingkan dengan keuntungan beberapa kali lipat atau bahkan lebih dari 10 kali lipat dalam beberapa bulan. Semuanya, saya memanggil kalian ke sini hari ini untuk membahas saham kalian. Selama 6 bulan terakhir, nilai saham kalian telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Saya lihat kalian semua berpikir untuk menjualnya secara tunai. Namun, saya ingin menekankan bahwa saham baru akan mencapai masa keemasannya periode pertumbuhan yang signifikan pada bulan Mei tahun ini. Menjual sekarang tidak akan efektif dari segi biaya. Keputusan ada di tangan kalian. Setelah Feng Yu selesai berbicara, Wu Zigang dan yang lainnya saling memandang. Haruskah mereka menjualnya atau tidak? Sekarang banyak orang bilang saham itu berisiko. Ada naik turunnya. Jika harga saham turun, mereka tidak hanya akan gagal menghasilkan uang, tetapi bahkan bisa merugi. Wu Zigang sangat cerdas. Ia bertanya dengan lantang, Tuan Feng, apakah Anda menjualnya? Menjual? Apa? Pak Feng jual? Bukankah Pak Feng bilang sahamnya akan naik setidaknya 3 atau 5 kali lipat? Naiknya cuma sedikit, jadi kenapa dia jual? Feng Yu memperhatikan mereka berbicara dan bertanya sambil tersenyum. Apakah Anda menjualnya? Wu Zigang menggertakkan giginya dan berkata, saya mendengarkan Tuan Feng. Jika Tuan Feng menyuruh saya menjualnya, saya akan menjualnya. Jika Tuan Feng menyuruh saya menyimpannya, saya akan menyimpannya. Yang lain juga bereaksi dan mengemukakan pendapat mereka. Setuju untuk mendengarkan Tuan Feng. Feng Yu tertawa terbahak-bahak. Saya akan menjual sebagian, tapi tidak semuanya, karena saya sedang butuh uang tunai. Apakah Anda memperhatikan? Saham-saham yang Anda pegang semuanya berasal dari perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di surat kabar atau akan segera terdaftar. Setelah bursa efek Shenzhen resmi dibuka, pasti akan ada lonjakan harga saham yang besar lagi, dan ini hanya akan memakan waktu beberapa bulan. Jadi saya pasti tidak akan menjual Vacuum Electronics dan saham-saham lainnya. Saya akan mencoba menjual sisanya, dan setelah tahun baru, saya akan terus membeli Vacuum Electronics dan saham-saham lainnya. Tuan Feng, kami percaya padamu, jadi kami tidak akan menjualnya untuk saat ini. Beritahu kami kapan Anda setuju untuk menjualnya, kata Wu Zigang dengan lantang. Kalau kamu percaya sama aku, kamu gak akan salah. Kalau aku untung, aku pasti bantu kamu juga. Tugasmu minggu depan adalah jual saham. Seandainya bursa saham belum ada, menjual saham tidak akan semudah ini. Anda harus menyerahkannya ke bagian sekuritas bank, dan mereka akan menjualnya atas nama Anda sebelum Anda menerima pembayaran. Namun sekarang, Anda dapat menjual langsung ke bank dan menyelesaikan transaksi dengan harga saat ini. Di jendela bisnis ICBC Securities, 2 orang tiba-tiba datang sambil memanggul tas besar di punggung mereka, dan dengan suara keras, mereka melemparkan tas-tas itu ke meja kasir. Kalian berdua cari apa? Saham? Obligasi pemerintah? Atau yang lainnya? Tidak, kami di sini untuk menjual saham. Petugas ban memutar bola matanya. Siapa yang mau kau takuti dengan tas sebesar itu? Berapa banyak saham yang mungkin kau miliki di sana? Apa kau berencana menjualnya dan membeli tiket pulang untuk merayakan tahun baru? Baiklah, kamu jualnya berapa? Nilai nominal totalnya 300.000. Berapa nilai pasarnya? Tolong hitungkan untuk saya. Kamu jual berapa? 300.000? Seruan petugas itu menarik perhatian mereka yang menunggu layanan lainnya. Apa yang baru saja Anda katakan? 300.000? Siapa yang sekaya itu? 300.000? Anda tidak bisa menghabiskan semuanya seumur hidup. Staf tersebut memeriksa dan menyadari bahwa semuanya adalah saham yang sama. Ia memeriksa harga saat ini dan menemukan bahwa harga pasarnya lebih dari 2 kali lipat harga penerbitan. Bukankah itu berarti 300.000 lembar sahamnya telah menjadi lebih dari 600.000 lembar? Halo? Kami tidak punya banyak uang tunai di kasir. Bagaimana kalau Anda kembali besok? Sikap staf langsung berubah. Tidak apa-apa, simpan saja ke rekening ini untukku. Setelah kedua investor saham besar itu pergi, banyak orang mengerumuni konter sekuritas. Hei, saham apa yang baru saja dia jual? Ya, berapa harga jualnya sekarang? Siapa orang ini? Apa pekerjaannya di rumah? Pada saat yang sama, konter perdagangan efek di banyak bank di Harbin menerima penjualan saham dalam jumlah besar. 2 orang datang membawa tas besar untuk menjual jenis saham yang sama dengan nilai nominal yang sama. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa semua uang hasil penjualan saham tersebut mengalir ke rekening yang sama. Mereka mengira ini hanya kebetulan, tetapi keesokan harinya, seseorang datang untuk menjual saham dalam jumlah besar. Meskipun bukan orang yang sama, mereka terkejut karena akun ini tampak familiar. Hal ini berlanjut selama 5 hari berturut-turut.
Feng Yu menjual total sekitar 20 juta saham dan menguangkan lebih dari 40 juta dalam bentuk tunai. Penjualan saham perusahaan Taihua yang gila-gilaan telah menyebabkan kepanikan di antara banyak investor di Harbin. Mereka yang memegang begitu banyak saham terpaksa menjualnya, yang pasti karena harga saham akan turun. Didorong oleh mentalitas kawanan, banyak orang yang awalnya ingin terus memegang saham mulai pergi ke bank untuk menjual saham mereka. Tentu saja, ada juga beberapa orang pintar yang berpikir bahwa dengan dibukanya bursa efek Shenzhen, pasar saham pasti akan naik. Sebelumnya, mereka ingin membeli saham tetapi tidak bisa. Tetapi sekarang mereka bisa, dan harganya bahkan turun sedikit, yang merupakan peluang bagus bagi mereka. Akibat tindakan Feng Yu, pasar saham Harbin menjadi semakin aktif. Jutaan saham diperjualbelikan setiap hari, dan harganya pun berubah setiap hari. Mulai Senin kedua, Feng Yu terus menjual saham-sahamnya. Selain saham-saham perusahaan dalam daftar tersebut, Feng Yu tidak berniat menyimpan saham-saham lainnya. Kenaikan saham-saham ini jauh lebih kecil daripada yang diperoleh Feng Yu dengan berinvestasi di emas dan minyak berjangka. Ia perlu segera mengumpulkan dana karena perang akan segera pecah. Feng Yu datang ke Hong Kong lagi. Kali ini, Feng Yu mendapati bahwa keempat saudara laki-laki keluarga Fu telah hadir, dan yang lebih muda hanyalah Fu Guangzheng, yang paling dikenal Feng Yu. Fu Rongjin kehilangan 400 juta yuan, dan saudara kedua dan ketiga juga mengetahuinya. Namun, setelah bosnya muncul, dia tidak hanya tidak berurusan dengan Feng Yu, tetapi juga membungkuk kepada Feng Yu dengan menyamar. Hal ini membuat mereka bingung. Mereka sangat mengenal karakter bosnya. Sebagai kepala keluarga Fu, dia telah menyebabkan lebih dari 1 atau 2 perusahaan bangkrut. Mengapa dia tidak membela saudara keempat kali ini? Setelah bertanya, mereka mengetahui bahwa pertimbangan bos adalah demi keluarga Fu, tidak pantas menyinggung generasi kedua penduduk daratan. Lebih lanjut, Feng Yu telah menunjukkan ketulusannya dengan berbagi analisisnya tentang pasar emas dengan keluarga Fu. Keluarga Fu telah meraup keuntungan lebih dari 400 juta dolar Hong Kong dari investasi emas mereka selama 2 bulan terakhir. Kali ini, Fu Rongqi berkata bahwa Feng Yu akan datang ke Hong Kong lagi, dan mereka berdua berencana untuk mengikutinya. Jika memang ada peluang bagus untuk menghasilkan uang, mereka tidak ingin melewatkannya. Xiao Yu, perkenalkan. Ini adik kedua saya, Fu Rongku, yang berbisnis properti. Ini adik ketiga saya, Fu Rongbing, yang mengelola supermarket. Xiao Yu benar-benar pemuda yang menjanjikan. Dia jauh lebih menjanjikan daripada anak nakal di keluargaku. Biarlah dia belajar lebih banyak darimu di masa depan, kata Fu Rongbing lantang. Sama-sama. Kalian berdua, Paman, datang kali ini. Kalian tidak hanya ingin bertemu denganku, kan? Hahaha, tentu saja. Kudengar Xiao Yu punya bakat luar biasa di bidang keuangan. Kali ini dia berencana berinvestasi di pasar keuangan bersama bosku, dan kami juga ingin memperluas wawasan. Omong kosong. Mereka jelas hanya ingin menghasilkan uang. Tapi ini lebih baik. Dengan mengikat seluruh keluarga Fu, Feng Yu bisa mengumpulkan lebih banyak dana di masa depan. Di tahun 1997, dia akan memberitahu para kapitalis Amerika itu bahwa wilayah Tiongkok bukan milik mereka untuk diganggu. Paman Qi, Anda pasti menghasilkan banyak uang dengan berinvestasi emas akhir-akhir ini, kan? Hahaha, lumayan, aku dapat uang. Suasana hati Fu Rongqi membaik saat mengatakannya. Meskipun tidak terlalu agresif, bahkan dengan investasi konservatif sekalipun, ia tetap menghasilkan sekitar 100 juta, mengingat investasinya yang mencapai ratusan juta dolar. Dia memiliki kontrak berjangka di awal tahun yang akan diselesaikan besok. Dengan menjual sahamnya, dia seharusnya bisa menghasilkan banyak uang lagi. Bahkan saudara keempatnya berhasil mengumpulkan sejumlah besar uang. Setelah menggunakan leverage yang tinggi, dia hampir mendapatkan kembali HK 400 juta yang telah hilang. Fu Rongjin, setelah dibujuk oleh Fu Rongqi, memutuskan untuk tidak memikirkan fakta bahwa Feng Yu telah menipunya. Bosnya benar. Dalam bisnis, tidak ada musuh atau teman abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Sekarang berita Feng Yu dapat membawa manfaat bagi mereka, maka Feng Yu adalah seorang teman. Saya juga akan memesan beberapa emas London dalam beberapa hari ke depan. Jika Anda tertarik, silakan bergabung dengan saya. Dia tidak bisa menghasilkan semua uang ini sendirian. Jadi sebaiknya dia membantu saudara-saudara Fu agar mereka mau bergabung dengan kubunya di masa mendatang. Fu Rongku dan Fu Rongbing menunggu Feng Yu mengatakan ini. Mereka sangat gembira ketika mendengarnya dan mengangkat gelas mereka untuk minum bersama Feng Yu. Keesokan harinya, Feng Yu kembali ke pasar emas London dan melakukan serangkaian short selling. Semua orang di sekitarnya tercengang. Harga emas sudah turun menjadi 368 per ons, dan orang ini masih melakukan short selling? Hah? Kenapa dua orang yang mengikuti orang ini terlihat familiar? Sepertinya mereka dua petinggi keluarga Fu. Mungkinkah orang ini berinvestasi di keluarga Fu? Tapi itu tidak benar. Fu Rongqi, putra sulung keluarga Fu, sudah punya bisnis investasi.
Kenapa mereka berdua tidak pergi ke bos mereka sendiri untuk berinvestasi, tapi malah mempekerjakan seorang pemuda khusus? Orang-orang di sekitar saat itu melihat bahwa dua bos besar keluarga Fu juga mulai menempatkan pesanan untuk melakukan short selling emas London. Ada yang tidak beres. Pemuda ini tidak terlihat seperti pialang keuangan yang disewa oleh keluarga Fu. Mengapa rasanya seperti dua petinggi keluarga Fu mengikuti pemuda ini untuk memesan? Seseorang yang mengenal Hizaoji, yang berdiri di samping Feng Yu, tiba-tiba menyadari bahwa Hizaoji telah aktif di pasar emas London selama beberapa waktu. Konon, ia direkrut oleh seorang bos besar, yang juga telah mendatangkan beberapa pialang keuangan ternama untuk bekerja untuknya. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benak mereka, mungkinkah bos besar itu adalah pria muda di depan mereka? Ada juga beberapa orang yang melihat Feng Yu berinvestasi di emas London terakhir kali. Mereka mengangguk sambil berpikir, lalu mulai memesan untuk menjual emas London. Feng Yu menempatkan pesanan dengan total hampir 100 juta, dan ia masih konservatif, menggunakan leverage yang rendah. Menurut perhitungannya, ia mungkin akan mendapatkan kurang dari 20 juta setelah penyelesaian seminggu kemudian. Tentu saja, dia punya lebih dari jumlah uang ini. Dia ingin membuat langkah besar dengan sisa uang itu, dan membuat dirinya didewakan di mata keluarga Fu. Pada 16 Januari, Amerika Serikat dan banyak negara lain mengumumkan akan mengambil tindakan militer terhadap Irak. Sementara itu, Uni Soviet tetap diam dan tidak berniat membantu Irak, mantan adiknya. Saddam juga menjawab dengan tegas bahwa Irak tidak takut perang dan tidak takut sejumlah negara bergabung dengannya. Perang itu sangat mahal, sebuah fakta yang disadari betul oleh Irak. Jika bukan karena perang Iran-Irak, mereka tidak akan terlilit utang sebesar ini. Apakah negara-negara itu bersedia menginvestasikan begitu banyak uang untuk perang? Apakah rakyat mereka akan setuju? Terlebih lagi, semua tentara Irak adalah veteran. Lagi pula, mereka baru mencapai gencatan senjata dengan Iran pada tahun 1988, dan hanya butuh waktu kurang dari sehari untuk menyerang Kuwait. Saddam yakin bahwa Irak unggul dalam hal kualitas militer. Saddam sangat yakin bahwa AS dan negara-negara lain hanya berusaha menakut-nakutinya. Jika perang benar-benar pecah, Uni Soviet pasti tidak akan tinggal diam. Jika AS dan negara-negara lain memanipulasi harga minyak, Uni Soviet juga akan sangat menderita. Pada tanggal 17, perang Teluk pecah. Setelah Feng Yu melihat berita pecahnya perang Teluk di berita, dia menelepon Fu Rongqi untuk memberitahunya bahwa dia ingin berinvestasi di minyak berjangka dan bertanya apakah keluarga Fu setuju. Tentu saja Fu Rongqi mengikutinya. Dia tidak percaya bahwa Feng Yu akan menjual minyak berjangka dalam jumlah kecil. Beli pada harga saat ini, jual pada harga batas 18 per barel. Semua uang di rekening ini digunakan untuk membeli. Fu Rongqi, yang berdiri di belakangnya, tercengang. Feng Yu berani sekali melakukan short selling, bahkan menggunakan leverage 20x. Kemarin, tersiar berita bahwa AS dan negara-negara lain berencana menyerang Irak, dan harga minyak langsung melonjak beberapa dolar. Hari ini, harganya naik lebih dari $1 lagi. Beraninya dia masih melakukan short selling, dan mereka menginvestasikan semua uang mereka tanpa menyisakan jalan keluar. Gila. Bukan hanya Fu Rongqi yang menganggap Feng Yu gila, tetapi juga beberapa pialang keuangan yang dibawa Fu Rongqi dan beberapa pialang keuangan yang direkrut Feng Yu. Semuanya menganggap Feng Yu gila. Apakah dia punya begitu banyak uang sehingga tidak tahu harus menghabiskannya di mana? Sehingga berani berjudi seperti ini? 3 saudara laki-laki keluarga Fu lainnya yang mendengar berita itu datang, dan setelah melihat perintah short selling Feng Yu, tak satu pun dari mereka berani mengikutinya. Jika bos besar, yang begitu berpengalaman di bidang keuangan, saja tidak bisa mempercayainya, bagaimana mungkin mereka berani mempercayainya? Feng Yu dengan yakin memberitahu keluarganya, aku bertaruh selama perang, harga minyak akan turun setiap hari. Sore ini, kalian akan lihat apakah aku benar atau tidak. Malam itu, Feng Yu meninggalkan Hong Kong, dan lampu di ruang belajar Fu Rongqi menyala sepanjang malam. Feng Yu tidak kembali ke Harbin, melainkan terbang ke Shanghai untuk mengunjungi perusahaan desain Liu Mike. Liu Mike telah mengundang Feng Yu beberapa kali, tetapi Feng Yu tidak pernah ada. Meskipun perusahaan tersebut tidak banyak berinvestasi dan tidak menghasilkan banyak uang, berkat arahan sederhana Feng Yu, perusahaan tersebut telah berubah dari perusahaan yang merugi menjadi perusahaan yang menguntungkan dan mendapatkan ketenaran di Shanghai. Feng Yu datang kali ini karena 2 alasan. Pertama, untuk memeriksa orang lain di perusahaan. Sebagai bos besar, ia harus hadir sepanjang tahun. Ia juga ingin melihat apakah ada kekurangan yang terlihat jelas di perusahaan, sehingga ia bisa mencoba mengembangkannya. Industri desain akan sangat menguntungkan di masa depan. Industri desain belum berkembang pesat saat itu, tetapi untungnya industri periklanan sedang berkembang pesat. Perusahaan desain ini menerima banyak pesanan desain iklan setiap bulan, yang juga merupakan sumber pendapatan utama perusahaan. Feng Yu bertemu 2 desainer lain yang juga merupakan rekan Liu Mike. Ketiganya seusia dan lebih tua dari Feng Yu, tetapi mereka semua sangat pendiam di hadapan Feng Yu. Feng Yu juga memberitahu mereka bahwa mereka bisa fokus pada desain kemasan produk untuk saat ini. Seperti halnya desain periklanan,
Ini akan menjadi sumber keuntungan utama industri desain di tahun-tahun mendatang. Masyarakat Tiongkok akan segera menyadari pentingnya kemasan produk. Hanya kemasan yang menarik yang akan menarik orang untuk memeriksanya lebih cermat dan merangsang konsumsi. Permintaan kedua Feng Yu kepada perusahaan desain adalah merekrut. Perusahaan itu saat itu terlalu kecil, hanya memiliki sedikit orang. Bagaimana mungkin perusahaan itu bisa berkembang? Mereka perlu membangun skala yang besar, setidaknya menjadi perusahaan desain terbesar di Shanghai. Itu akan meningkatkan reputasi perusahaan lebih cepat, dan tentu saja, biaya desain mereka akan lebih tinggi. Seperti kata pepatah lama, anggur yang baik tidak memerlukan semak, tetapi jika ada publisitas yang lebih baik, Anda pasti akan menghasilkan lebih banyak uang. Tahun ini, kepala arsitek mengatakan bahwa Shanghai harus giat mengembangkan distrik timur. Feng Yu berencana berinvestasi di beberapa properti di distrik timur. Dalam 2 tahun, kebijakan Shanghai akan condong ke arah area ini, dan akan ada semakin banyak perusahaan. Membeli gedung perkantoran dan menerima sewa juga merupakan investasi yang bagus. Setelah tinggal di Shanghai selama sehari, Feng Yu bergegas ke Beijing. Pada malam yang sama, Wen Dongjun, Lina, Zhang Han, dan beberapa teman sekelas lainnya dari SMP nomor 3 Harbin juga tiba di Beijing. Besok, Senin, mereka akan pergi ke universitas yang direkomendasikan untuk wawancara. Wawancara yang berhasil dibagi menjadi beberapa jenjang. Jenjang pertama, tentu saja, memungkinkan mahasiswa masuk universitas tanpa mengikuti ujian Gaokao. Jenjang kedua memungkinkan mahasiswa diterima dengan pengurangan skor 100 poin. Jenjang ketiga memungkinkan mahasiswa diterima dengan pengurangan skor 50 poin. Tentu saja, ada juga yang gagal wawancara tetapi tidak mengalami pengurangan skor. Para siswa yang direkomendasikan untuk diterima memiliki beragam prestasi, mulai dari juara Olimpiade Matematika Nasional hingga juara pertama kompetisi 20 nasional, bahkan penghargaan internasional. Tentu saja, ada banyak siswa lain seperti Feng Yu yang telah diakui sebagai siswa SMA berprestasi tingkat provinsi atau 3 siswa berprestasi tingkat provinsi. Jika keadaannya normal, penghargaan yang diraih Feng Yu dan teman-teman sekelasnya dapat membuat mereka menurunkan nilai penerimaan mereka maksimal 50 poin. Tetapi dengan adanya sorotan perkemahan musim panas Universitas Moskow, hal terburuk yang dapat terjadi adalah nilai penerimaan mereka diturunkan hingga 100 poin. Feng Yu direkomendasikan untuk diterima di Universitas Capital, Lina ke Universitas Normal Capital, universitas impiannya saat itu, dan Wen Dongjun serta Zhang Han ke Universitas Sains dan Teknologi Capital. Universitas tersebut juga menawarkan Liu Kun tempat di Universitas Waking, tetapi ia menolak karena jurusan yang tersedia untuk mahasiswa yang direkomendasikan terlalu terbatas, dan tidak ada yang sesuai dengan seleranya. Feng Yu menangis terseduh-seduh setelah mendengar ini. Dia memang siswa berprestasi. Namun, ada orang-orang yang bahkan tidak menginginkan kuota penerimaan. Bagaimana mungkin kesenjangan antar siswa begitu besar? Nilai Feng Yu agak terlalu rendah untuk diterima di Universitas Beijing. Pihak universitas awalnya ingin merekomendasikan Feng Yu ke universitas lain, seperti Universitas Pos dan Telekomunikasi atau Universitas Renmin, yang semuanya bagus. Terutama Universitas Bahasa Asing, dengan kemampuan bahasa asing Feng Yu, ia pasti tidak akan kesulitan lulus wawancara. Namun, Feng Yu memberitahu Sun Wenhai bahwa ia hanya perlu merekomendasikan saya untuk diterima. Asal saya bisa diwawancara, saya pasti akan diterima. Ia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Feng Yu punya kartu truf lain saat itu, universitas-universitas, termasuk Universitas Jingcheng, masih menerapkan sistem rekrutmen pine-to-pine. Meskipun Feng Yu memiliki nilai rata-rata dan tidak memiliki bakat khusus, ia punya uang. Tahun lalu, Seran Ransao menyumbangkan 2 gedung pendidikan untuk Universitas Beijing, yaitu Gedung Ilmu Bumi dan Gedung Hukum. Namun, kedua gedung tersebut belum selesai dibangun, dan pemerintah masih membutuhkan lebih dari 10 juta yuan. Jika Feng Yu bersedia membangun asrama untuk Universitas Jingcheng, investasinya tidak terlalu besar, cukup 2 juta lebih, dan bisa juga untuk promosi merek Feng Yu. Ngomong-ngomong, syarat merekrut Feng Yu ke Universitas Jingcheng tidak terlalu sulit, kan? Feng Yu awalnya berencana untuk memperluas gedung Feng Yu dan gedung Taihua ke seluruh negeri. Tetapi saat ini ia terutama memulai di Harbin dan sekitarnya. Karena ia tidak kekurangan dana, tidak sulit baginya untuk menyumbangkan 2 gedung sekaligus. Senin pagi pukul 8, Feng Yu tiba di tempat wawancara di Universitas Jingcheng. Ruang kelasnya sangat biasa, bahkan agak kumuh, dan sama sekali tak tertandingi oleh ruang kelas universitas generasi selanjutnya. Kondisi arsitektur di salah satu universitas terbaik di negeri ini saat ini dapat digunakan untuk mengukur seperti apa universitas-universitas lain di negeri ini pada masa itu. Feng Yu semakin yakin dengan rencana cadangannya untuk menghabiskan uang. Konon, pertanyaan wawancara untuk mahasiswa yang diterima melalui rekomendasi sama aneh dan ganjilnya dengan pertanyaan untuk pegawai negeri sipil, bahkan lebih abnormal daripada pertanyaan wawancara untuk perusahaan asing di generasi selanjutnya. Feng Yu dapat melihat bahwa memang demikian dari ekspresi para mahasiswa yang keluar lebih dulu.
Semua mahasiswa yang datang ke Universitas Beijing untuk wawancara termasuk yang terbaik di sekolah mereka, tetapi mereka berubah ke situasi ini setelah wawancara selama 5 menit. Namun Feng Yu tidak khawatir sama sekali. Dia tidak merasa tertekan. Feng Yu, siswa SMP nomor 3 Harbin, datang untuk wawancara. Feng Yu memasuki ruang kelas yang kosong. Ada sebuah kursi di tengah untuk diduduki Feng Yu. Di depannya terdapat deretan meja dan kursi. 5 guru yang diwawancarai duduk di belakang mereka. Dilihat dari ekspresi mereka tampak sangat tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh siswa yang diwawancarai sebelumnya. Setelah Feng Yu masuk dan memperkenalkan diri, pewawancara yang duduk di tengah bertanya, "Anda pernah mengikuti perkemahan musim panas Soviet? Bagaimana kemampuan bahasa Rusia Anda?" "Saya tidak mengacu pada nilai ujian Anda, tetapi kemampuan bahasa Inggris lisan Anda." Pertanyaan ini diajukan dalam bahasa Rusia. Guru ingin menguji Feng Yu. Feng Yu menjawab dalam bahasa Rusia tanpa ragu, "Saya tidak kesulitan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Saya bahkan pernah menerjemahkan kontrak hukum Rusia." "Dikatakan juga bahwa bahasa Inggris Anda bagus dan Anda menguasai 2 bahasa asing?" tanya pewawancara lain dalam bahasa Inggris. Feng Yu menjawab lagi dalam bahasa Inggris, "Saya ingin kuliah di luar negeri nanti. Jadi saya belajar bahasa Inggris secara otodidak. Saya juga tidak kesulitan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Inggris." Beberapa guru terkejut. Siswa ini luar biasa. Ia fasih dalam 2 bahasa asing. Melihat riwayat hidupnya, kedua orang tuanya berasal dari pedesaan. Anak ini punya ambisi. Namun, prestasi akademiknya tidak terlalu bagus, hanya bisa dianggap sangat baik, bukan yang terbaik. Beberapa guru mendiskusikannya dan memutuskan untuk menanyakan satu pertanyaan terakhir kepada Feng Yu sebelum memutuskan apakah akan langsung merekomendasikannya atau menurunkan nilai penerimaannya. "Feng Yu, satu pertanyaan terakhir. Bagaimana pendapatmu tentang perekonomian Uni Soviet dalam beberapa tahun terakhir?" Soal ini juga yang paling sulit hari ini. Tak seorang pun siswa sebelumnya bisa menjawabnya. Beberapa dari mereka benar-benar bingung, sementara yang lain memberikan jawaban yang kurang tepat. Mereka ingin melihat apakah Feng Yu, yang fasih berbahasa Rusia, dapat menjawabnya dengan memuaskan. Jika jawabannya baik-baik saja, mereka akan dibebaskan dari ujian. Feng Yu tertawa mendengar pertanyaan ini. Dia benar-benar tertimpa masalah. Jika ditanya pertanyaan lain, dia mungkin tidak bisa menjawabnya dengan baik, tapi dia ahli dalam hal ini. Feng Yu keluar dari wawancara dengan senyum di wajahnya. Para siswa yang masih mengantre di belakangnya datang menghampiri dan ingin bertanya apakah pertanyaan wawancaranya sulit, apakah gurunya galak, dan sebagainya. "Guru itu hanya mengikuti resume saya dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang saya kuasai. Misalnya, karena saya pandai bahasa asing, mereka menanyakan beberapa pertanyaan dalam bahasa itu, termasuk analisis ekonomi Uni Soviet, yang agak sulit." Siswa-siswa lain terkejut dan bertanya tentang ekonomi Soviet. "Kita baru SMA, siapa yang tahu tentang Uni Soviet?" Melihat ekspresi Feng Yu, mereka menduga dia punya jawabannya. Lalu mereka berpikir Feng Yu berasal dari SMP Harbin nomor 3, dan mungkin karena dekat dengan kota, dia lebih tahu tentang hal itu. Banyak mahasiswa yang menunggu wawancara hampir menangis. Mereka tidak tahu apapun tentang berita dalam negeri, apalagi Uni Soviet. Ini berbahaya. Setelah wawancara, Feng Yu kembali ke Hotel Jingbing. Para siswa yang datang bersamanya dari sekolah semuanya menginap di sana karena merupakan wisma tamu kantor Harbin di Beijing. Mereka menggunakan surat pengantar dari SMP nomor 3 dan dapat menginap di sana selama 2 hari tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Hal ini dianggap sebagai bentuk dukungan dari pemerintah kota kepada para siswa. Feng Yu mendapati dirinya yang terakhir kembali, karena siswa lainnya sudah kembali. Setelah bertanya-tanya, ia mengetahui bahwa semua siswa telah lulus wawancara, 3 diantaranya diterima tanpa mengikuti ujian, dan sisanya diterima dengan nilai yang lebih rendah. Semua orang senang. Yang mengejutkan teman-teman sekelasnya, Feng Yu mengikuti wawancara di Universitas Jingcheng, tetapi ia mengaku lulus dan dibebaskan dari ujian. Nilai Feng Yu bahkan tidak sebanding dengan nilai mereka. Jadi bagaimana mungkin ia dibebaskan dari ujian? Mungkinkah wawancara Universitas Jingcheng semudah itu? Seharusnya ia memberi hadiah kepada rektor dan mengamankan tempat di sana. Yang paling mengejutkan Feng Yu adalah 2 orang lainnya yang langsung diterima tanpa mengikuti ujian adalah Wen Dongjun dan Zhang Han. Bagaimana Wen Dongjun si idiot itu bisa lulus wawancara? Dan bahkan dibebaskan dari ujian? Wen Dongjun dengan bangga mengatakan bahwa ia menunjukkan kemampuan berbicara bahasa Rusia dan kemudian menyanyikan sebuah lagu Rusia. "Apa? Sesederhana itu? Sial, bernyanyi bisa membuatku masuk Universitas Sains dan Teknologi Beijing?" Ketika ditanya bagaimana ia lulus wawancara, Zhang Han tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi hanya mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan guru relatif sederhana dan ia lulus dengan cara itu. Lina diterima dengan skor dikurangi 100 poin. Ia tampak sangat bahagia. Padahal,
Jika skornya diturunkan 50 poin dan berprestasi normal dalam ujian masuk perguruan tinggi, ia pasti akan yakin diterima di Universitas Normal Beijing. Sekarang, setelah skornya diturunkan 100 poin, hal itu terlalu mudah baginya. 7 teman sekelas datang, dan semuanya lulus wawancara. Feng Yu melambaikan tangan dan berkata, "Ayo kita pergi ke restoran untuk merayakan malam ini. Pesan apapun yang kalian mau, aku yang traktir." Kantin kantor Harbin di Beijing Guestou juga terbuka untuk umum. Namanya Hotel Harbin. Hidangan utamanya tentu saja masakan Timur Laut. Bisnisnya tidak terlalu berkembang pesat, tetapi juga tidak terlalu buruk. Ketika manajer hotel, Zhao, melihat Feng Yu dan yang lainnya masuk, ia bergegas menghentikan mereka dan berkata, "Teman-teman, ini belum waktunya makan malam. Kami akan menelepon kalian nanti." Kota ini menyediakan akomodasi gratis bagi calon mahasiswa yang datang untuk wawancara, tetapi biayanya tetap ditanggung oleh pihak hotel. Jadi, makanan yang diberikan manajer Zhao sama dengan makanan yang dimakan para pelayan. Lumayan, tapi jelas kurang enak. Feng Yu melambaikan tangannya dan meletakkan beberapa ratus yuan di atas meja di depan pintu. "Aku akan bayar hari ini, ambil yang mahal saja. Apa ini cukup? Carikan kami meja besar dan sajikan makanannya." Manajer Zhao melihat para mahasiswa sangat gembira. Mereka pasti lulus wawancara dan sedang merayakannya. Tapi tiba-tiba mereka mengambil 600 yuan. Keluarga mahasiswa ini pasti terlalu kaya, kan? Gajinya hanya sedikit di atas 100 yuan sebulan. Mungkinkah dia diam-diam mengambil uang ini dari keluarganya? Wen Dongjun juga berteriak, "Paman Zhao, kamu tidak perlu berhemat untuknya. Oh, dan pilihlah si babi yang besar, lalu masak sampai empuk. Dan ambilkan sebotol anggur dan sebotol besar jus jeruk." Teman-teman sekelasnya tahu bahwa keluarga Feng Yu kaya, dan karena Feng Yu berinisiatif mengundang mereka tidak menolak. Meskipun keluarga mereka telah memberi mereka uang sebelum mereka datang, sekitar 30 atau 50 yuan, mereka enggan menghabiskannya. Mereka bahkan tidak mau membeli es krim seharga 30 sen. "Murid-muridku yang terkasih, kadar alkohol minuman keras terlalu tinggi dan tidak cocok untuk kalian. Ayo minum bir. Bir Beijing rasanya berbeda dengan bir Harbin kita," kata manajer Zhao sambil tersenyum. Anaknya hanya 2 atau 3 tahun lebih muda dari anak-anak ini, jadi dia tidak terlalu bersedia menjual minuman keras kepada Feng Yu dan yang lainnya. "Baiklah, terima kasih, Paman Zhao. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia akan jatuh setelah minum sebotol bir. Paman Zhao, kalau Paman tidak ada kegiatan, silakan duduk dan makan bersama kami," ajak Feng Yu. "Tidak, makanannya akan segera disajikan dan kami akan sibuk. Kalian makanlah dan panggil pelayan jika ada permintaan. Ngomong-ngomong, tolong pelankan suara kalian sebentar karena ada pemimpin kota di ruang pribadi di dalam." Manajer Zhao menunjuk ke ruang pribadi di sebelah mereka. Dipimpin oleh Wen Dongjun, keempat anak laki-laki itu melahap makanan dengan lahap, dan bahkan ketiga anak perempuan itu pun mulai lebih sering mengambil sumpit mereka. Tak lama kemudian, beberapa dari mereka, yang sudah mabuk, mulai berteriak dan mengoceh. Pintu kotak di sebelahnya tiba-tiba terbuka, dan seorang pemuda keluar. Melihat Wen Dongjun dan anak-anak lain berteriak-teriak, ia ingin memarahi mereka. Tetapi sebelum sempat membuka mulut, ia tiba-tiba melihat seorang kenalan. "Feng Yu, saudara Zhao, kenapa kau di sini?" Lalu, "Bos Zhang juga di sini?" Feng Yu sedikit terkejut. Orang yang keluar dari kota itu ternyata adalah sekretaris Zhang Ruiqiang. "Yah, dia sedang berbicara dengan seorang teman di dalam, jadi tolong pelankan suara kalian," kata sekretaris Zhao dan kembali ke bilik telepon. "Hei, siapa saudara Zhao itu?" Wen Dongjun bertanya pada Feng Yu. "Sekretaris bos, baiklah, semuanya, pelankan suara kalian. Ayo kita ke atas dan main kartu setelah makan malam. Kita akan keluar seharian besok dan pulang lusa." Feng Yu dan teman-temannya belum selesai makan ketika mereka melihat Zhang Ruiqiang keluar dan mengantar seorang tamu yang tampak seperti seorang pemimpin. Semenit kemudian, Zhang Ruiqiang kembali dan berjalan ke meja Feng Yu. Feng Yu hendak berdiri dan menyapa mereka ketika ia melihat Zhang Han sudah berdiri lebih dulu. "Paman Zhang. Nah, Han Han juga di sini. Dia di sini untuk wawancara, kan? Bagaimana hasilnya?" tanya Zhang Ruiqiang penuh kasih sayang. "Kalau kamu lulus wawancara, kamu bisa diterima tanpa harus mengikuti ujian masuk. Ini semua teman sekelas kita. Mereka semua lulus wawancara. Ada yang diterima dengan nilai lebih rendah, dan ada yang dibebaskan dari ujian masuk." Feng Yu duduk di sebelahnya, menatap Zhang Han dengan heran. Keluarga Zhang Han pasti punya koneksi. Dan dilihat dari sikap mereka berdua, setidaknya posisi para tetua di keluarga Zhang Han tidak lebih rendah dari Zhang Ruiqiang, bahkan mungkin lebih tinggi. Ya ampun, Zhang Ruiqiang sudah jadi menteri. Siapa di keluarga Zhang Han yang begitu berkuasa? Menteri atau wakil menteri? Tidak mungkin lebih tinggi, kan? "Xiao Yu, apa kau tidak ada kegiatan nanti? Kemarilah.
Ada yang ingin kubicarakan denganmu, kata Zhang Ruiqiang sambil mengangguk ke arah Feng Yu. Feng Yu. Kesempatan yang bagus sekali. Aku ingin tinggal di kamar bersama Lina sebentar sementara murid-murid lain bermain poker. Zhang Ruiqiang pergi, dan semua orang melanjutkan makan, tetapi tiba-tiba kehilangan minat untuk mengobrol. Feng Yu melihat wajah Wen Dongjun yang muram dan bertanya, ada apa? Kamu terlalu kenyang? Itu tadi pemimpin kota, kan? Zhang Han memanggilnya paman. Jadi itu artinya keluarga Zhang Han juga pejabat tinggi? Apa salahnya jadi pejabat tinggi? Bukankah ayahmu juga wakil direktur? Dia juga wakil direktur. Apa kau merasa rendah diri? Feng Yu menghiburnya. Mungkinkah kepercayaan diri anak ini telah terpukul? Wen Dongjun menggelengkan kepalanya, tampak tertekan. Bukan begitu. Aku hanya sudah berkali-kali membanggakan ayahku sebagai seorang pemimpin. Apa yang harus kulakukan sekarang? Feng Yu, kau hanya seorang wakil manajer pertanian, dan kau membanggakannya di ibu kota provinsi seperti Harbin. Zhang Han tidak menolakmu selama ini pasti cinta sejati. Nanti aku tanya pada Zhang Ruiqiang apa pekerjaan keluarga Zhang Han. Begitu Feng Yu dan teman-temannya selesai makan, Sekretaris Zhao mengajak Feng Yu menemui Zhang Ruiqiang. Saat itu, Zhao, manajer hotel, menyadari bahwa Feng Yu tidak hanya kaya, tetapi juga tampaknya memiliki hubungan dekat dengan wali kota Zhang. Mungkinkah dia putra seorang pejabat tinggi di provinsi itu? Memikirkan hal ini, ia memutuskan tidak bisa menyimpan hadiah pramakan tambahan yang diberikan Feng Yu. Ia harus mengembalikannya dan memberinya minuman buah. Ia mungkin tidak akan membiarkan Feng Yu mengingat kebaikannya, tetapi ia pasti tidak bisa membiarkan Feng Yu mengingat keburukannya. Kata-kata wali kota Zhang cukup membuatnya tersentuh. Wali kota Zhang, ada apa sampai Anda datang ke sini? Ngomong-ngomong, apakah Anda kenal Zhang Han? Apa pekerjaan keluarganya? Sepertinya tidak ada pemimpin senior bermarga Zhang di kota ini. Feng Yu agak bingung. Ia sudah lama berpikir, tetapi tidak tahu siapa tetua keluarga Zhang Han. Kota? Bayangkan lebih tinggi? Zhang Ruiqiang memberi isyarat. Ke atas? Maksudnya pemerintah provinsi? Tidak ada kelompok usia yang cocok di pemerintah provinsi. Para pemimpin senior bermarga Zhang berusia 50-an atau 30-an. Mereka tidak mungkin ayah atau kakek saya. Melihat ekspresi bingung Feng Yu, Zhang Ruiqiang bercanda. Kenapa? Kamu tertarik pada Han Han? Keluarganya spesialis menangkap penjahat. Sekretaris Komisi Politik dan Hukum Provinsi, Bos Zhang dari kepolisian? Itu tidak benar. Bukankah Bos Zhang sudah berusia lebih dari 50 tahun? Karena Zhang Ruiqiang mengenal Zhang Han. Itu berarti ayah atau kakek Zhang Han pasti seorang pejabat tinggi. Jika mereka hanya paman, hubungan mereka tidak akan sedekat ini. Namun, di usia 50, ia terlalu tua untuk menjadi ayah dan terlalu muda untuk menjadi kakek. Sekretaris Zhang memiliki seorang putri di usia tuanya, dan ini adalah putri satu-satunya. Apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkannya? Saya dapat membantu Anda menjalin beberapa koneksi. Jika Anda menikahinya, Anda akan memiliki pendukung yang kuat, baik Anda berkecimpung di dunia politik maupun bisnis di masa depan. Wali kota Zhang, kalau Anda terus bicara begitu, saya akan pergi. Kalau ada yang ingin Anda katakan, tolong beritahu saya sekarang. Saya harus kembali bermain poker. Zhang Ruiqiang. Dari nada bicara Feng Yu, sepertinya bermain poker adalah hal yang nyata. Anda seorang pengusaha yang cerdas. Bisakah Anda membantu saya memikirkan hal ini? Apakah pabrik rokok Harbin kita sudah tidak ada masa depan? Pabrik rokok? Jalan keluar? Apa yang terjadi dengan pabrik rokok itu? Wali kota Zhang, saya tidak mengerti. Pabrik tembakau hanya membeli peralatan pembuat rokok Soviet dari saya setiap 2 tahun. Tepat ketika mereka perlu meningkatkan kapasitas produksi. Mengapa Anda terdengar seperti ada masalah dengan produksi dan penjualan di pabrik tembakau? Feng Yu teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, rokok Harbin cukup laris di Harbin saat itu. Setidaknya, rokok tersebut merupakan yang terlaris di provinsi tersebut, dan juga memiliki volume penjualan tertentu di 3 provinsi Timur Laut. Namun, entah mengapa, penjualannya perlahan menurun. Feng Yu menduga hal ini disebabkan oleh rendahnya efisiensi produksi, kurangnya popularitas dan rasa rokok, serta hilangnya pendapatan secara bertahap. Pabrik rokok Harbin kami sudah berdiri cukup lama, tetapi rokok yang kami produksi masih berkualitas rendah. Kami bahkan tidak bisa menjualnya di luar. Tahukah Anda bahwa beberapa pabrik rokok di selatan bisa menghasilkan banyak uang setiap tahun, dan keuntungan serta pajak mereka juga sangat besar? Mengapa pabrik rokok Harbin kami begitu buruk? Apakah Anda pikir ini masalah teknis? Bukankah kami membeli peralatan rokok Soviet dari Anda? Atau apakah kota ini kurang memperhatikan? Kami telah mengalokasikan banyak uang. Kali ini ia datang ke Beijing untuk mencari jalan keluar bagi pabrik rokok Harbin. Pabrik itu tidak bisa selalu setengah mati, merugi setiap tahun, dan kota itu mengalokasikan dana setiap tahun. Apa yang akan terjadi di masa depan?
Sebagian besar perusahaan yang direstrukturisasi di kota itu berhasil, tetapi beberapa masih menghadapi masalah. Yang paling serius adalah pabrik rokok. Feng Yu berkata dengan canggung, "Wali kota Zhang, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Peralatan pembuat rokok Soviet memang lebih efisien daripada peralatan asli di pabrik tembakau Harbin kita. Lagi pula, peralatan asli itu tidak terbuang sia-sia. Peralatan itu dijual ke Provinsi Lin. Saya benar-benar tidak menghasilkan banyak uang darinya. Alasan saya tidak membagikan teknologinya adalah karena rokok Soviet rasanya tidak sama dengan rokok kita. Rasanya lebih seperti Marlboro. Berapa banyak orang yang menyukai Marlboro? Saya tidak bilang ada yang salah dengan peralatan yang Anda jual kepada saya. Saya hanya meminta Anda untuk membantu saya memikirkan solusinya. Kalau pabrik rokok ini terus seperti ini, saya khawatir pabriknya akan hancur dalam 2 tahun. Feng Yu membenturkan kepalanya, memikirkan bagaimana cara menyelamatkan pabrik rokok itu. Meluncurkan rokok mahal? Itu tidak akan berhasil. Komisi Perencanaan Negara akan menghentikannya, dan dia bahkan mungkin akan dihukum. Inovasi rasa rokok? Kalau pabrik rokok Harbin punya kemampuan ini, pasti sudah melakukannya sejak lama. Yang ini juga tidak bisa diterima. Tunggu, mungkin ada cara yang bisa berhasil, tetapi prasyaratnya adalah kota tersebut bersedia menyetujuinya. Wali kota Zhang, apakah Anda masih ingat bagaimana saya menjual minyak pilihan merek Taihua? HMPH, beraninya kau bilang begitu. Kau membuat orang-orang berpikir itu persediaan khusus untuk Departemen Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi kita. Aku sudah menjelaskannya kepada atasanku lama sekali, tapi kita sama sekali tidak punya persediaan khusus. Apa maksudmu? Zhang Ruiqiang masih geram saat mengatakannya. Feng Yu tersenyum canggung, kita bisa mendapatkan beberapa rokok spesial. Apa? Rokok khusus? Apa yang kau pikirkan? Feng Yu tiba-tiba teringat bahwa di masa lalunya, ia sepertinya pernah mendengar bahwa pabrik rokok Harbin memiliki rokok khusus yang dipasok khusus untuk para pemimpin provinsi dan kota. Konon harganya tidak mahal, dan rasanya sangat enak. Namun, produksinya sangat rendah, dan pada dasarnya tidak tersedia di pasaran. Feng Yu tidak ingat kapan dia mendengar tentang hal itu. Tetapi dilihat dari ekspresi Zhang Ruiqiang, seharusnya hal itu tidak terjadi sekarang. Wali kota Zhang, mohon bersabar. Coba lihat oli pilihan merek Taihua yang saya pakai terakhir kali. Apakah legal? Itu cuma minyak kedelai. Tentu saja legal. Apa salahnya? Lalu kenapa rokok-rokok ini tidak bisa diiklankan sebagai perlengkapan khusus? Apa itu ilegal? Saya malah berpikir seharusnya mereka hanya menempelkan tulisan, Harbin Special Supply, di kotak rokok, tanpa gambar lain, dan biarkan mereka menebak-nebak sendiri. Bisakah mencetak kata-kata, persediaan khusus, pada kotak mengubah penjualan? Zhang Ruiqiang sedikit tidak yakin. Tentu saja. Tapi saya rasa pabrik tembakau harus punya teknologi pembuatan rokok baru. Biarkan mereka memanfaatkannya dan mengurangi produksi rokok murah, terutama yang tanpa filter. Kita akan memproduksi rokok mahal. Harga rokok, Harbin Special, ini akan didasarkan pada harga Zonghua, atau bahkan 1 yuan lebih tinggi dari Zonghua. 1 dolar lebih mahal dari Zonghua? Siapa yang mau beli? Zhang Ruiqiang membelalakan matanya. Rokok Zonghua adalah rokok termahal di Tiongkok saat itu. Aku jamin seseorang akan membelinya. Dan aku yakin rokok jenis ini akan segera muncul di mejamu. Feng Yu mengisyaratkan. Zhang Ruiqiang memutar matanya dan mengerti apa yang dimaksud Feng Yu. Memberi hadiah. Yang dimaksud Feng Yu adalah rokok jenis ini tergolong rokok kelas atas. Sekalipun tidak ada yang mau merokok, rokok ini pasti akan menjadi pilihan pertama sebagai hadiah karena terlihat mewah. Tampaknya masuk akal. Tetapi Zhang Ruiqiang selalu merasa bahwa ini akan mendorong tren yang tidak sehat. Tapi kalau kita tidak melakukan ini, pabrik akan terus memburuk dari hari ke hari. Dan saya khawatir pemerintah kota tidak akan mampu mengurusnya selama beberapa tahun lagi. Kalau para pekerja tidak bisa mendapatkan upah, bukankah mereka akan tetap datang ke pemerintah kota untuk mengeluh? Feng Yu terus memprovokasi. Lihatlah bagaimana Hong Tashan menjadi begitu populer. Bukankah karena digunakan oleh pemerintah di semua tingkatan sebagai rokok untuk perhotelan? Dan rokok Zonghua bahkan dipromosikan sebagai rokok favorit para pemimpin. Apa yang salah dengan promosi kita? Kita bahkan bisa membiarkan staf penjualan pabrik rokok. Zhang Ruiqiang dibujuk oleh Feng Yu dan memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada atasannya setelah kembali. Demi karyawan pabrik tembakau, tidak apa-apa untuk berkorban. Direktur Fang, apakah Anda sudah menyiapkan kembang api yang saya inginkan? Bagaimana dengan petasan? Kita sudah sepakat bahwa saya akan datang mengambilnya hari ini. Anda tidak bisa bilang tidak punya. Feng Xingtai mengenakan mantel wol, sepatu kulit mengkilap, dan tas kulit kecil di lengannya. Tampak seperti bos besar. Bos Feng, jangan khawatir, kami pasti bisa memproduksinya hari ini. Anda menelepon untuk menambah pasokan 2 kali minggu ini. Ada kabar baik apa di rumah? Tanya Direktur Fang dari pabrik kembang api Harbin sambil tersenyum. Feng Xingtai sangat gembira ketika memesan lebih banyak, tetapi ia tidak menginginkan petasan yang sudah jadi.
ia menginginkan petasan yang dibuat khusus. Misalnya, sementara kebanyakan orang membeli petasan dengan 100, 200, atau 500 letupan, Feng Xingtai ingin memesan 5.000 letupan. Yang lain membeli petasan ganda, tetapi Feng Xingtai bersikeras membeli petasan 4 kali lipat. Yang lain membeli peluru ajaib tabung tunggal, tetapi Feng Xingtai menginginkan deretan besar kembang api yang akan diluncurkan ke langit secara bersamaan. Bukannya mustahil untuk memproduksi kembang api ini. Dulu, hanya pemerintah kota yang memesan beberapa kembang api saat tahun baru Imlek, dan menyalakannya untuk umum pada malam tahun baru. Harganya sekitar 10.000 yuan dan berlangsung sekitar 10 menit. Bos Feng awalnya memesan kembang api senilai 20.000 yuan dan petasan senilai 10.000 yuan. Namun, entah mengapa, dalam 2 hari, ia menelepon lagi, meminta kembang api lagi, mengatakan ada acara bahagia lain yang sedang berlangsung di rumah. Ia baru saja mengatur agar para pekerja bekerja lembur untuk memproduksi pesanan tambahan ketika Feng Xingtai menelepon lagi. Kali ini, ia menginginkan petasan dengan 10.000 letupan, dan ukurannya harus lebih besar, dengan suara sekeras mungkin. Ia juga memesan sejumlah besar kembang api, menuntut agar kembang api tersebut terbang paling tinggi, meledak dengan indah, dan terlihat dari jauh. Meskipun hanya melalui telepon dan tanpa uang muka, Direktur Fang tetap bergegas mengatur agar para pekerja mulai berproduksi. Ia tahu bahwa Bos Feng adalah pemilik peternakan babi Tianpeng. Sebagian besar daging babi yang dikonsumsi di kota itu kini berasal dari babi Tianpeng. Peternakan babi modern berteknologi tinggi mereka bahkan pernah ditayangkan di TV. Konon, tak hanya pejabat kota, tetapi juga para pemimpin provinsi yang berkunjung. Konon, peternakan babi tersebut meraup untung ratusan ribu yuan per tahun. Jumlah itu ratusan ribu yuan. Lebih dari yang bisa ia belanjakan seumur hidupnya. Bagaimana mungkin bos sekaya itu bisa dirugikan oleh puluhan ribu yuan yang dihasilkan pabrik kembang api? Pada hari tahun baru, Feng Yu menelepon ayahnya dan memberitahu dia bahwa dia telah menghasilkan banyak uang tahun ini dan ingin memesan beberapa kembang api dan petasan untuk merayakan dan membuat para petani senang. Feng Xingtai merasa Feng Yu agak sombong. Kenapa dia harus memesan begitu banyak? 50.000 yuan? Tahukah kamu berapa barel minyak kedelai yang bisa kamu beli dengan uang sebanyak itu? Jadi meskipun dia memesan, sebagian harganya dipotong dan diubah menjadi 30.000 yuan. Namun, Feng Yu kemudian memberitahu kabar baiknya sebelum tahun baru. Semua utang pakan ternak yang terjual tahun lalu telah terkumpul, berjumlah lebih dari 1 juta. Bahkan tanpa itu, pakan babi yang diproduksi oleh pabrik gandum Taihua tetap menguntungkan di atas kertas. Kini setelah menerima 1 juta lagi, ia merasa seperti menemukan keberuntungan. Feng Xingtai sangat senang sehingga ia berhenti memotong uang untuk kembang api dan petasan. Lalu menelepon untuk memesan kembang api senilai 20.000 yuan lagi. Feng Xingtai berkata dalam hati bahwa ini jelas bukan pamer, tetapi karena putranya ingin membelinya, ia hanya menuruti keinginan putranya. Namun tiba-tiba, Feng Yu menelepon ke rumah lagi dan mengatakan bahwa dia diterima di Universitas Beijing. Feng tua bingung. Bukankah ujian masuk perguruan tinggi diadakan di musim panas? Mengapa mereka mengikuti ujian sekarang? Setelah bertanya dengan saksama, ia mengetahui bahwa mereka dibebaskan dari ujian dan direkomendasikan untuk diterima. Yang berarti mereka bisa masuk Universitas Beijing tanpa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Putranya diterima lebih awal dan diterima di Universitas Beijing, salah satu universitas terbaik di negeri ini. Kawan Feng begitu gembira hingga tak terlukiskan dengan kata-kata. Rayakan? Acara ini harus dirayakan besar-besaran, ini lebih seru daripada dia menghasilkan jutaan dolar tahun ini. Ini acara besar bagi keluarga Feng mereka, sebuah kehormatan besar bagi leluhur mereka. Feng Xingtai pertama kali menelepon dan mengundang orang-orang dari bioskop kota untuk datang ke Istana Budaya Pertanian untuk menonton film. Siapapun yang datang ke pertanian dapat menontonnya secara gratis. Lalu ia segera menelepon pabrik kembang api untuk memesan petasan. 5.000 cincin tidak cukup, ia butuh 10.000. Tidak bisa memproduksinya? Aku akan memberimu tambahan 500 yuan. Dengarkan baik-baik, maksudku 500 yuan. Cukup? Beri aku kembang api 2 kali lipat, dan buatlah seindah mungkin. Uang bukan masalah. Hari ini, Feng Xingtai datang ke pabrik kembang api kota untuk mengambil barang. 1 truk penuh kembang api dan petasan menghabiskan biaya lebih dari 100.000 yuan. Awalnya, Feng Xingtai berpikir 50.000 yuan itu sia-sia, tetapi sekarang ia merasa 100.000 yuan untuk kembang api itu terlalu sedikit. Akhir-akhir ini dia selalu tersenyum, terutama saat melihat orang tua bersama anak-anaknya. Dia selalu mampir untuk mengobrol dengan mereka tentang anak-anak mereka. Menanyakan kabar anak-anak mereka di sekolah dan rencana kuliah mereka di universitas mana. Setelah mendengar kabar baik itu, Zhang Muhua mengunjungi tetangga dan teman-temannya setiap hari, dan akan berbicara tentang Feng Yu setiap 3 kalimat. Wah, sweater rajutanmu bagus sekali. Cuacanya mulai dingin, dan aku ingin merajut satu untuk anakku. Tahukah kamu kalau anakku baru saja dibebaskan dari ujian masuk dan direkomendasikan ke Universitas Beijing? Hei, ini ikan yang kamu beli.
Anakku juga suka makan ikan. Ikan baik untuk otak. Tahukah kamu kalau anakku baru saja dibebaskan dari ujian masuk dan direkomendasikan untuk masuk ke Universitas Jincheng? Ini menunjukkan bahwa anak Anda sungguh-sungguh gemar belajar. Putra saya juga gemar belajar dan diterima di SMP Harbin nomor 3 di kota ini. Tahukah Anda bahwa putra saya baru saja dibebaskan dari ujian masuk dan direkomendasikan untuk masuk ke Universitas Beijing? Setiap kali seseorang menunjukkan ekspresi terkejut atau iri, Zhang Muhua merasa bangga sepanjang hari. Awalnya, ia menentang Feng Xingtai menghabiskan uang untuk membeli kembang api dan petasan, tetapi sekarang ia merasa Feng Xingtai membeli terlalu sedikit. Bagaimana mungkin jumlah sekecil itu cukup? Seharusnya ia membeli lebih banyak dan menyalakannya selama beberapa jam agar seluruh pertanian, bukan, seluruh warga Harbin bisa melihatnya. Feng Tua, kamu baru saja kembali dari Harbin. Apa yang kamu bawa? Barang tahun baru? Tidak, kembang api. Kenapa kamu masih berbisnis ini? Uang yang kamu hasilkan setahun dari pabrikmu lebih banyak daripada yang bisa kami hasilkan seumur hidup. Siapapun yang menjualnya, aku sendiri yang akan menyalakannya. Ayo pergi sekarang. Jangan lupa pergi ke alun-alun kecil di depan Istana Budaya pada malam tanggal 30 untuk menonton kembang api. Oh, dan Istana Budaya sedang menayangkan film gratis akhir-akhir ini. Ayo tonton kalau ada waktu. Pakai sendiri? Seorang pejalan kaki bergumam, siapa yang bercanda? Pakai sendiri dan beli mobil utuh? Orang-orang bahkan gak bisa pakai mobil sebanyak itu di hari pernikahan mereka. Ada begitu banyak kembang api dan petasan sehingga tidak aman untuk menyimpannya di pabrik. Jadi Feng Xingtai pergi mencari Wen De Guang. Lao Wen, aku membeli beberapa kembang api dan petasan dan ingin menyalakannya saat tahun baru. Ada gudang di belakang Istana Budaya di pertanian. Bisakah kau meminjamkannya padaku? Pinjam gudang? Berapa banyak kembang api yang kamu beli? Aku pinjam gudangnya. Ada kembang api di sana. Peternakan membeli kembang api senilai 5.000 dan kita akan menyalakannya pada malam tanggal 30. 5.000? Kamu sebut itu kembang api? Siapa yang kita nyalakan kembang api dengan harga segitu? Aku beli kembang api senilai lebih dari 100.000, dan semua orang di pertanian akan melihatnya. Apa ada masalah kalau pertanian meminjamkan gudang itu kepadaku? Berapa? Lebih dari 100.000? Lao Feng, kenapa kamu beli sebanyak ini? Wen De Guang merasa tertekan. Uang sebanyak ini bisa membeli rumah besar di kota. Bahkan jika disumbangkan ke sekolah, bisa membangun lapangan sepak bola yang sangat bagus. Feng Xingtai mengangkat kepalanya dan berkata dengan sikap tidak kekurangan uang saya bersedia. Saya punya uang. Sementara Feng Xingtai dengan antusias mempersiapkan perayaan tahun baru, Feng Yu telah kembali ke Harbin dan berbicara di telepon dengan Hisa Oji, yang melaporkan harga terbaru minyak mentah internasional dan emas London. Pada tanggal 17 Januari, harga minyak naik $1, lalu mulai turun. Sejak saat itu, harga minyak berfluktuasi dan turun setiap hari. Sudah 10 hari. Harga minyak turun dari lebih dari $27 AS menjadi $19 AS. Khususnya pada tanggal 17, harga minyak mengalami penurunan paling tajam. Harga minyak bahkan turun dari titik tertingginya, lebih dari $27 AS, menjadi kurang dari $23 AS. Keesokan harinya, harga minyak turun menjadi kurang dari $20 AS. Kemudian, harga minyak mulai sedikit berfluktuasi, tetapi tidak bisa naik. Setiap hari, harga minyak ditutup lebih rendah dari hari sebelumnya, dan harga penutupan selalu tertekan di bawah $20. Hisa Oji sangat terkesan dengan analisis dan perhitungan Feng Yu. Seseorang bahkan berani bertaruh pada penurunan harga minyak yang tajam, dan berhasil. Namun, Hisa Oji kini sedikit khawatir bahwa harga batas Feng Yu terlalu rendah. Dengan harga 18, jika harganya 20, Feng Yu pasti sudah menyelesaikan transaksi dan meraup untung besar. Feng Yu hanya menyuruhnya menunggu dengan sabar. Meskipun harga minyak berfluktuasi tajam, harganya tidak akan naik. Hanya dalam beberapa hari, harganya pasti akan turun ke harga terendah 18, dan kemudian tibalah waktunya untuk menghasilkan uang melalui pengiriman otomatis. Anggota keluarga Fu berkumpul di rumah Fu Rongqi lagi saat ini untuk membahas apakah akan mempercayai Feng Yu dan bahwa harga minyak akan turun di bawah $18. Jika mereka membeli pada titik tinggi lebih dari $20 dan menggunakan leverage yang tinggi, meskipun perbedaan harga hanya $2, mereka masih dapat memperoleh keuntungan sekitar 2 kali lipat. Sayang sekali mereka tidak sepenuhnya percaya pada Feng Yu di awal. Jika mereka mengikuti Feng Yu dan melakukan short selling dengan harga tinggi di atas $27 AS, keuntungan mereka akan menjadi 6 kali lipat ketika harga minyak turun menjadi $18 AS. Feng Yu membeli beberapa ratus juta dolar AS, dan semuanya dengan leverage tertinggi. Bukankah itu berarti Feng Yu bisa mendapatkan lebih dari $2 miliar AS? Ketiga saudara laki-laki keluarga Fu lainnya menyalahkan kakak tertua mereka, Fu Rongqi. Jika Fu Rongqi ikut serta, mereka pun akan melakukan hal yang sama. Bahkan jika mereka hanya berinvestasi HK 100 juta, mereka akan mendapat untung HK 500 juta atau HK 600 juta.
Jika mereka berinvestasi lebih banyak, mereka akan mendapat untung lebih banyak lagi. Fu Rongqi sangat marah. Lihatlah Hong Kong. Apakah ada yang melakukan short selling minyak? Berapa banyak orang di seluruh dunia yang melakukan short selling minyak? Bahkan jika saya melakukan hal yang sama, apakah saya berani menggunakan leverage yang tinggi? Apakah saya berani bertaruh pada harga serendah itu? Adakah yang bisa membayangkan bahwa setelah perang, produksi minyak akan menurun, dan harga akan benar-benar jatuh? Kalian semua tahu kalau Feng Yu belanja banyak waktu itu. Siapa di antara kalian yang berani menirunya? Ketika bos marah, mereka diam saja. Mereka hanya bisa mengeluh. Jika keluarga Fu tidak memiliki bos di depan untuk mendukung mereka, mereka tidak akan memiliki status seperti sekarang ini. Sebenarnya, jika bos meminta mereka untuk membeli saat itu, mereka mungkin tidak akan berani melakukannya. Namun, mengetahui peluangnya, tetapi tidak dapat menghasilkan banyak uang karena kurangnya keberanian, mereka mau tidak mau merasa sedikit tidak nyaman. Fu Rongqi juga kesal. Pada tanggal 16, harga minyak melonjak, dan ia mengira analisis Feng Yu salah. Namun, pada sore hari tanggal 17, harga minyak tiba-tiba anjlok. Siapa yang bisa memprediksi hal ini? Kemudian harga minyak anjlok drastis dan tak pernah naik lagi. Saat ia menyadarinya dan ingin membeli, sudah terlambat. Menurut Feng Yu, masih ada keuntungan sekitar $2 dalam perbedaan harga, tetapi $2 adalah keuntungan yang terlalu sedikit, kecuali Anda berani melakukan hal yang sama seperti Feng Yu dan menggunakan leverage maksimum mari 5%, tetapi risikonya terlalu besar. Selama bertahun-tahun, Fu Rongqi telah menyaksikan keluarga Fu berkembang hingga menjadi seperti sekarang, dan juga telah melihat banyak mantan Taipan Hong Kong perlahan menghilang dari pandangan orang-orang, kebanyakan dari mereka karena spekulasi yang gagal. Berinvestasi bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Meskipun ada risiko kerugian, risikonya dapat dikelola melalui analisis yang detail dan operasi yang cermat. Namun, spekulasi itu seperti berjudi. Meskipun keuntungannya tinggi, risikonya juga sama besarnya. Satu kesalahan saja dapat mengakibatkan kerugian total. Sama seperti Fu Rongjin yang berspekulasi dalam rubel, ia kehilangan 400 juta dalam waktu singkat, dan baru sekarang ia memperoleh kembali sebagian besar uangnya berkat informasi emas berjangka yang diberikan oleh Feng Yu. Namun, setelah untung, bukankah Fu Rongjin masih berani bertaruh pada penurunan harga minyak? Sebaliknya, ia segera membayar kembali uang pinjamannya. Orang yang pernah rugi lebih berhati-hati. Fu Rongqi tidak lagi berencana berinvestasi di minyak. Keuntungannya sudah rendah, dan risikonya masih signifikan. Ia berpikir akan lebih baik berinvestasi di emas. Pasar emas sedang fluktuatif saat ini, dan harganya, seperti yang diprediksi Feng Yu, sedang turun, sudah sekitar 360 per ons. Ia yakin target Feng Yu di 355 tidak akan jauh dari itu. Setelah Feng Yu melakukan short selling emas, mereka juga menghasilkan banyak uang. Fu Rongqi memanggil semua orang ke sini kali ini untuk menyiapkan dana. Ia berencana membeli saat harga sedang turun sekitar 355, yang menurutnya sangat aman. Apakah saudara-saudara lainnya ingin mengikuti jejak mereka? Terserah mereka. 3 saudara laki-laki keluarga Fu lainnya saling berpandangan dan memutuskan untuk menginvestasikan sejumlah uang lagi. Meskipun mereka tidak percaya dengan pernyataan Feng Yu bahwa harga emas akan naik tajam, tim kakak tertua mereka telah menganalisisnya dan tahu bahwa harga emas pasti akan naik. Mereka tidak dapat menjamin seberapa besar kenaikannya, jadi mereka tetap percaya pada hasil analisis tim kakak tertua mereka. Bagaimanapun, mereka membeli ketika harga naik dan dapat menjual kapan saja. Mereka tidak membutuhkan leverage yang terlalu tinggi dan seharusnya dapat menghasilkan banyak uang secara stabil. Fu Rongqi masih ragu-ragu untuk melakukan lindung nilai dan mengurangi risiko. Ia biasa melakukan lindung nilai saat berinvestasi di kontrak berjangka, membeli dan menjual kontrak dalam jumlah yang sama. Dengan begitu, jika satu posisi akan ditutup, ia bisa menggunakan posisi lain untuk menutup kerugian. Ini adalah langkah yang diadopsi oleh banyak perusahaan besar dan raksasa keuangan. Meskipun keuntungannya sangat berkurang, risikonya juga sangat berkurang. Meskipun mereka melepaskan kemungkinan menghasilkan 1 miliar dari 100 juta, 1 miliar tidak akan tiba-tiba menjadi 100 juta, atau bahkan lenyap begitu saja. Namun, mereka dapat berinvestasi 1 miliar dan menghasilkan keuntungan 100 juta. Pikiran Fu Rongqi dipenuhi bayangan Feng Yu yang menjual minyak hari itu. Ia begitu percaya diri, begitu riang, seolah-olah ia yakin akan menang dan tak akan pernah kalah. Anak muda memang selalu bersemangat mengambil risiko. Tetapi ketika sudah seusia Fu Rongqi, mereka tidak akan lagi melakukan hal-hal yang berisiko tinggi, sekalipun keuntungan yang didapat sangat menggiurkan. Lebih baik melakukan lindung nilai, dalam jumlah kecil, untuk mengurangi risiko. Ia yakin setelah emas jatuh ke 355, harganya pasti akan naik lagi. Namun, ia tidak yakin apakah harga akan mencapai titik tertinggi di atas 400 seperti yang dikatakan Feng Yu. Tidak seorang pun di timnya berani membuat analisis seperti itu. Beberapa hari kemudian, harga minyak akhirnya turun di bawah 18,
ditutup pada 17,74, dan semua kontrak berjangka minyak Feng Yu terkirim. Ketika Furongqi mendengar bawahannya melaporkan bahwa harga minyak turun di bawah $18 as, dia sebenarnya merasakan kekaguman terhadap Feng Yu jauh di dalam hatinya. Karena analisis minyaknya sangat akurat, analisis emasnya pun akan sangat akurat. Kali ini, tidak akan ada lindung nilai. Furongqi juga memutuskan untuk bertaruh. Di awal Februari, Ho Xiuke menelepon Feng Yu. Investasi Feng Yu di kontrak berjangka emas dan minyak London telah terkirim, dan harga emas turun menjadi AS354. Apakah sudah waktunya untuk membeli? Setelah menganalisis situasi, Ho Xiuke dan beberapa pialang keuangan dari Feng Yu Consulting yakin bahwa harga emas pasti akan naik. Harga ini seharusnya berada di titik terendah dan pasti tidak akan turun di bawah AS350. Di pasar berjangka, harga berubah dengan cepat. Feng Yu memutuskan untuk bersikap konservatif dan menyarankan Ho Xiuke untuk berinvestasi secermat mungkin, menggunakan leverage rendah, atau berinvestasi dalam jumlah kecil terlebih dahulu untuk menguji potensi keuntungan, dengan batas atas investasi sebesar $100 juta. Hizaoji mendesah dalam hati bahwa Tuan Feng masih belum cukup percaya padanya. Tuan Feng telah menghasilkan lebih dari $2 miliar as dengan berinvestasi di bursa emas dan minyak berjangka London. Sekarang total asetnya telah melampaui $3 miliar as, tetapi ia hanya diberi batas $100 juta AS. Namun, ia sangat yakin bahwa selama ia terus berkinerja baik kali ini, Tuan Feng pasti akan membiarkannya mengelola lebih banyak uang. Ia juga yakin dapat menghasilkan uang untuk Feng Yu di pasar emas yang paling ia kenal, dan sekaligus mendapatkan banyak komisi untuk dirinya sendiri. 3 hari kemudian, Hizaoji melakukan pengiriman emas berjangka pertamanya di London, menghasilkan 10 juta untuk Feng Yu. Feng Yu tampak agak senang dan mengizinkan Hizaoji berinvestasi 200 juta kali ini. Beberapa hari kemudian, Hizaoji kembali meraup untung, dan harga emas kini mencapai 368. Feng Yu kembali melonggarkan batas Hizaoji, sehingga ia bisa menggunakan 500 juta. Ketika Feng Yu mengizinkan Hizaoji menggunakan $1 miliar as untuk keempat kalinya, Hizaoji tetap untung, tetapi keuntungannya hanya belasan persen. Feng Yu merasa puas. Ia khawatir Ho Xiuke akan menjadi terlalu percaya diri dan menggunakan leverage yang tinggi untuk menginvestasikan seluruh uangnya dalam bentuk emas London. Meskipun ada peluang untuk meraup untung besar, ada juga peluang untuk kehilangan segalanya. Feng Yu tidak punya waktu untuk memantaunya setiap hari, dan ingatannya dari masa lalunya agak samar, tidak akurat setiap hari. Jika suatu hari harga emas berfluktuasi secara signifikan, Feng Yu tidak ingin kehilangan seluruh uangnya. Ho Xiuke mengadopsi strategi lindung nilai yang paling konservatif. Ia menyadari bahwa bosnya tidak kekurangan uang dan hanya menginginkan stabilitas. Ia juga menginginkan stabilitas. Dengan $1 miliar yang ia investasikan untuk berspekulasi di emas London, meskipun ia menginginkan stabilitas, mengingat fluktuasi harga emas saat ini, ia bisa mendapatkan setidaknya puluhan juta per minggu, dan komisinya pasti tidak akan berkurang. Namun, jika ia menggunakan leverage yang tinggi, jika bosnya merugi, kerugiannya pasti akan sangat besar. Meskipun Hong Kong akan segera kembali ke Tiongkok dan dunia bawah tanah sedang ditindas, masih banyak gangster yang bersedia mencari seseorang untuk membunuh seseorang. Selama periode ini, keluarga Fu juga berinvestasi di emas London, juga untuk perdagangan jangka pendek. Furongqi, setelah menggunakan leverage tinggi dengan saudara-saudaranya untuk pertama kalinya dan menghasilkan keuntungan lebih dari 2 kali lipat, juga mulai menggunakan strategi lindung nilai untuk berinvestasi secara bijaksana. Keluarga Fu telah meraup keuntungan lebih dari $2 miliar Hong Kong dari investasi pertama, yang sudah lebih dari cukup. Furongqi tidak membiarkan anggota keluarga lainnya terlalu agresif. Ia juga memilih untuk berinvestasi dengan hati-hati, meskipun hanya menghasilkan 100 atau 200 juta dolar Hong Kong per bulan. Bisnis keluarga Fu lainnya masih menguntungkan. Dan karena industri keuangan menawarkan keuntungan tinggi tetapi juga risiko tinggi, ia memutuskan untuk secara agresif memasuki industri properti Hong Kong, yang merupakan pilihan yang lebih aman. Banyak orang yang terlibat dalam investasi keuangan memiliki satu kesamaan, yaitu mereka umumnya tidak melakukan investasi besar, dan mereka akan berinvestasi pada produk yang mudah dicairkan dan dapat mempertahankan nilainya secara stabil. Begitu mereka menemukan peluang bagus untuk menghasilkan banyak uang, mereka akan melakukan investasi besar dan menghasilkan banyak uang. Beberapa bisnis tidak akan buka selama 3 tahun, tetapi akan menghasilkan cukup uang untuk bertahan selama 3 tahun setelah dibuka. Misalnya, tim Soros beroperasi dengan cara ini. Mereka memiliki modal puluhan miliar dolar, tetapi biasanya hanya menghasilkan laba kurang dari 1 miliar per tahun. Namun tiba-tiba, pada tahun tertentu, atau dalam jangka waktu tertentu, mereka dapat menghasilkan puluhan miliar dolar. Bahkan jika investasi gagal, kerugiannya tidak terlalu besar. Tepat setelah kabar baik dari Hong Kong, kabar baik datang dari Kirilenko. Saya dengar setelah pertemuan tingkat tinggi Soviet terakhir, beberapa sekutu mengajukan keberatan terhadap kebijakan Jove, dan tingkat penerimaan Jove semakin menurun. Berdasarkan hal ini,
Mustahil bagi Jove untuk terpilih kembali. Meskipun Yeltsin, kandidat paling populer, tidak mengungkapkan pendapatnya, banyak orang yakin bahwa Jupiter akan mundur lebih awal dan Yeltsin akan menjadi presiden Uni Soviet. Tentu saja, beberapa orang juga yakin bahwa Yeltsin tidak akan menjadi presiden Uni Soviet karena Yeltsin telah mengumumkan pemisahan Rusia dari Uni Soviet dan pasti menginginkan Uni Soviet terpecah. Ayah Kirilenko, Shevchenko, juga diperintahkan untuk menimbun lebih banyak peralatan militer, atau menimbun sebanyak mungkin di Rusia. Apa maksudnya ini sudah jelas. Kini, sebagian besar pabrik dan perusahaan di Uni Soviet ditutup. Tak hanya para pemimpinnya, tetapi bahkan para pemimpin pemerintahan pun ingin menjualnya untuk menghasilkan uang. Ini akan meringankan kemerosotan ekonomi pemerintah, atau bahkan mungkin mata pencaharian para pekerja, sekaligus memungkinkan mereka meraup untung besar. Meskipun ini mungkin tindakan yang nekat, mereka tidak punya pilihan lain. Uni Soviet berada dalam kekacauan yang begitu hebat sehingga banyak orang kelaparan, dan mereka tak peduli. Jika Tuhan ingin menghancurkan suatu negara, ia harus membuatnya gila terlebih dahulu. Banyak orang di Uni Soviet kini berada dalam kondisi akumulasi kekayaan yang gila-gilaan. Selain itu, Kirilenko memiliki latar belakang dan bersedia membayar. 7 perusahaan pertambangan telah menandatangani kontrak dengan Kirilenko untuk menjual saham perusahaan pertambangan milik negara yang lama kepada perusahaan lain. Perusahaan ini secara nominal dimiliki secara kolektif, tetapi kenyataannya, semuanya hanya atas nama Kirilenko. Bahkan, semua saham perusahaan ini hanya milik Kirilenko. Masalahnya sekarang adalah Kirilenko tidak punya cukup uang. Beberapa pimpinan perusahaan tambang mulai mendesak Kirilenko untuk segera membayar. Jika tidak, kontraknya akan batal ketika batas waktu tiba. Meskipun Kirilenko telah menghasilkan banyak uang selama periode ini, itu masih belum cukup. Terakhir kali Feng Yu setuju untuk berinvestasi di saham tersebut, ia mengatakan bahwa beberapa prosedur masih perlu diselesaikan. Setelah prosedur selesai, ia datang untuk memberitahu Feng Yu agar melakukan pembayaran dan menandatangani kontrak. Bisakah saya berinvestasi di perusahaan pertambangan Soviet? Feng Yu sangat gembira. Ini benar-benar kabar baik. Alasan Feng Yu tidak membiarkan He Zhaoji menggunakan semua dananya adalah karena ia sedang menunggu untuk berinvestasi di perusahaan pertambangan Soviet. Kirilenko sudah menjelaskan dengan sangat jelas terakhir kali bahwa Feng Yu mungkin telah menginvestasikan lebih banyak uang daripada Kirilenko. Tetapi saham yang ia dapatkan mungkin lebih sedikit daripada saham Kirilenko. Feng Yu sama sekali tidak mempermasalahkan hal ini. Sekalipun ia mendapatkan lebih sedikit saham, harganya tetap jauh lebih murah daripada membeli mineral dari negara lain. Belum lagi tambang-tambang Uni Soviet semuanya kaya. Dan karena itu, Kirilenko juga menyetujui syarat Feng Yu, yaitu memberi Feng Yu hak suara tertentu dalam volume penambangan dan penjualan mineral. Setelah menutup telepon dengan saudara Ji, Feng Yu segera memberitahu Wilson dan HSBC, meminta mereka untuk bersiap. Kirilenko akan terbang ke Hong Kong untuk menandatangani kontrak dengan Feng Yu, dan Feng Yu akan mentransfer dolar AS ke rekening luar negeri perusahaan Kirilenko. Para pengacara dan akuntan akan membantu dengan prosedur spesifiknya, jadi Feng Yu tidak perlu khawatir. Feng Yu dengan bersemangat mengemasi barang-barangnya dan membeli tiket untuk terbang ke Hong Kong untuk berinvestasi di perusahaan pertambangan Soviet. Setiap kali saya pergi ke Hong Kong, rasanya sangat merepotkan. Saya harus terbang dari Harbin ke Beijing, lalu transit ke Tianfu atau Shanghai, lalu transit lagi ke Hong Kong. Kalau beruntung, saya hanya perlu transit sekali. Tetapi kalau tidak beruntung, saya harus transit lebih dari 3 kali. Ini menunjukkan betapa buruknya transportasi udara Tiongkok saat itu. Berbeda dengan generasi-generasi berikutnya, yang sudah ada penerbangan langsung dari Harbin ke Hong Kong. Setelah menunggu di Hong Kong selama sehari, Kirilenko akhirnya tiba, ditemani oleh 8 orang, termasuk seorang pengacara, seorang penerjemah, dan seorang antek yang hanya ada di sana untuk membawa tas. Di firma hukum Wilson, keduanya menandatangani kontrak. Feng Yu menginvestasikan 2 miliar di Moscow All Product Mining Co., Ltd. dengan imbalan 49% saham perusahaan. Aset awal perusahaan adalah 1,5 miliar. Feng Yu sedikit terkejut. Awalnya ia mengira saudara Ji hanya memiliki aset beberapa ratus juta dolar AS, tetapi ia tidak menyangka bahwa saudara Ji telah memperoleh 1,5 miliar dolar AS tanpa sepengetahuannya. Ini berarti ia telah meminjam lebih dari beberapa ratus juta rubel dari Uni Soviet, dan ia pasti memperoleh sejumlah besar uang setelahnya. Tentu saja, Feng Yu tidak mungkin menderita kerugian sebesar itu, kehilangan 1% sahamnya demi tambahan 500 juta. Kirilenko akan memberikan kompensasi kepadanya dengan cara lain, seperti lini produksi mobil Volga yang selalu diinginkan Feng Yu, beberapa lini produksi sepeda motor tambahan, beberapa teknologi pembangkit listrik, beberapa teknologi mesin pesawat canggih, dan sebagainya. Nilai dari barang-barang ini sulit diukur, tetapi banyak diantaranya yang tak ternilai harganya. Feng Yu akan menggunakan dokumen-dokumen teknis ini untuk menjalin koneksi dan menjaga hubungan baik dengan pabrik motor, grup industri pesawat Harbin, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Kedua belah pihak merasa senang.
Kirilenko menghemat banyak uang dan mempertahankan saham pengendalinya di perusahaan tambang tersebut. Meskipun Feng Yu membayar lebih, ia menerima beberapa teknologi mutakhir yang tidak disetujui Kirilenko, dan ia juga memiliki suara dalam perusahaan tambang tersebut. Meskipun Kirilenko mengendalikan perusahaan tambang, Feng Yu yakin jika ia ingin fokus menjual mineral ke Tiongkok di masa mendatang, Kirilenko pasti tidak akan keberatan. Tidak masalah kepada siapa ia menjual, kan? Setelah mengetahui Feng Yu berada di Hong Kong, Fu Guangzheng pun bergegas mewakili keluarga Fu untuk menjamu Feng Yu dan teman-temannya. Feng Yu curiga bahwa undangan keluarga Fu itu palsu dan mereka hanya ingin mengenal Kirilenko. Namun, Feng Yu sama sekali tidak keberatan. Kepentingan Kirilenko kini terikat erat dengan Feng Yu, dan keluarga Fu tidak bisa lagi merebutnya. Selain itu, ia bisa memanfaatkan identitas Kirilenko untuk semakin memperkuat pengaruhnya di keluarga Fu. Ketika Fu Guangzheng tiba, Feng Yu sedikit menyesalinya. Mereka bertiga sedang mengobrol, dan penerjemah Kirilenko tidak bisa mengikuti mereka. Jadi Feng Yu menjadi corong mereka berdua. Sial, aku lebih kaya dari kalian berdua jika digabungkan. Jadi mengapa aku menjadi penerjemahmu? Setelah makan malam, setelah mengantar Fu Guangzheng pergi, Feng Yu dan Kirilenko kembali ke hotel dan membahas berbagai hal lagi. Sementara itu, di rumah Fu Rongqi, keempat saudara Fu berkumpul kembali. Guangzheng, orang Soviet yang kamu katakan itu punya latar belakang militer Soviet? Tanya Fu Rongqi sambil mengerutkan kening. Benar, dan ayahnya pasti seorang pejabat tinggi di militer Soviet. Ingat bisnis pesawat Feng Yu beberapa waktu lalu? Melalui orang inilah dia mendapatkan pesawat murah dari pabrik militer Soviet. Keempat bersaudara itu saling memandang dengan sedikit terkejut. Mereka menyadari bahwa mereka harus mengevaluasi kembali latar belakang dan kekuatan Feng Yu. Mereka tahu Feng Yu punya koneksi di Uni Soviet. Kalau tidak, mereka tidak akan berdagang di sana. Awalnya mereka mengira Feng Yu bekerja sama dengan pemerintah Soviet, tetapi mereka tidak menyangka Feng Yu bekerja sama dengan militer. Meskipun mereka bukan pakar politik, mereka tahu bahwa ketika ekonomi suatu negara memburuk, terutama selama periode kerusuhan, pengaruh pemerintah berkurang, sementara pengaruh militer meningkat pesat. Hal ini terutama berlaku di negara dengan kekuatan militer seperti Uni Soviet. Kamu bilang Feng Yu menginvestasikan sejumlah uang di perusahaan Soviet itu. Kamu tahu berapa jumlahnya? Saya tidak yakin. Tapi Feng Yu dengan santai menyebutkan bahwa dia telah menginvestasikan sebagian besar kekayaannya kali ini. Dilihat dari taruhan nekat terakhir Feng Yu untuk menjual minyak, dia telah menghasilkan setidaknya 2 miliar. Dan Feng Yu juga telah banyak berinvestasi di emas London. Meskipun keuntungannya tidak banyak, dia selalu menghasilkan uang dan tidak pernah rugi sedikit pun. Secara konservatif, kekayaan bersih Feng Yu seharusnya mendekati 3 miliar sekarang. Mendesis, kecuali Fu Rongqi, ketiga saudara laki-laki lain dari keluarga Fu semuanya tersentak. Feng Yu sudah memiliki kekayaan bersih yang begitu tinggi? Bukankah itu berarti kekayaan bersih Feng Yu bahkan lebih tinggi dari mereka bertiga? Ketiganya mengandalkan warisan keluarga Fu, mengandalkan perawatan Fu Rongqi, dan bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mencapai kekayaan dan status mereka saat ini. Dan Feng Yu, yang bahkan belum genap 20 tahun, sebenarnya lebih baik dari mereka. Membandingkan barang berarti membuangnya. Tetapi membandingkan orang berarti kematian. Fu Rongqi menghela napas dan berkata, "Si tua empat, kalau nama belakangmu bukan Fu, aku khawatir kalau kau merebut saham perusahaan yang diinginkannya, dia akan menekan perusahaanmu, dan kau tak akan punya ruang untuk melawan." HMPH. Fu Rongjin mendengus. Bagaimana aku tahu kalau si Feng Yu ini punya visi ke depan dan bisa membangun kekayaan sebesar itu dalam waktu sesingkat itu? Kalau aku tahu, aku pasti akan terus mengikutinya dan membiarkan Guangzheng mengikuti Feng Yu dari dekat. Aku pasti sudah lebih kaya dari kalian berdua sekarang. Meskipun Fu Rongqi menekannya, Fu Rongjin masih belum yakin. Ia bahkan berpikir untuk memanipulasi perusahaan penjualan untuk menghalangi Feng Yu. Ia tidak percaya Feng Yu bisa berbuat apa-apa jika ia berhenti berdagang berjangka. Namun kini ia tidak berpikir demikian. Kemampuan Feng Yu menghasilkan uang sungguh patut ditiru. Lagi pula, uang yang hilang saat Feng Yu menipunya untuk membeli rubel kini telah kembali. Dan ia bahkan menghasilkan hampir 100 juta dolar Hong Kong lebih banyak. Sekarang dia ingin membalas dendam pada Feng Yu, tetapi dia merasa tidak punya cara untuk melakukannya. Jika bosnya tidak turun tangan, dengan kekayaannya, dia tidak akan bisa bersaing dengan Feng Yu. Menggunakan taktik licik, bosnya mengatakan Feng Yu bisa mendapatkan informasi ini karena kemungkinan ada seseorang di belakangnya yang memiliki akses ke para pemimpin inti di Tiongkok daratan. Orang-orang ini tidak akan peduli dengan hal-hal kecil. Tetapi jika Feng Yu, yang telah didorong ke tempat terbuka oleh mereka, mendapat masalah, mereka pasti akan membalas, dan keluarga Fu akan berada dalam masalah. Mungkin sekarang baik-baik saja, tetapi setelah tahun 1997, ketika tentara komunis tiba, akankah keluarga Fu mampu bertahan? Lebih baik berteman daripada menciptakan musuh yang kuat. Lagi pula, dia sudah menyerah dengan menjual saham AIWA-nya kepada Feng Yu terakhir kali.
Feng Yu belum bertindak terlalu jauh. Bukankah dia juga memberi mereka informasi baru untuk menghasilkan uang? Fu Rongjin bukan orang yang menolak uang. Ia juga ingin berkembang di Tiongkok daratan. Jika ia bisa merebut pasar sebesar itu di Tiongkok daratan, ia, Fu Rongjin, pasti akan menjadi miliarder di masa depan. Fu Rongqi menundukkan kepalanya sambil berpikir. Feng Yu ternyata bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Jadi, apa yang diinvestasikan Feng Yu? Investasi besar lebih dari 1,5 miliar dolar AS. Apa di Uni Soviet yang membuat Feng Yu layak berinvestasi sebanyak itu saat itu? Feng Yu dengan jelas mengatakan bahwa Uni Soviet akan hancur. Jadi mengapa ia berinvestasi di Uni Soviet? Bukankah ia takut setelah hancur, pemerintah baru tidak akan mengakui investasinya dan menyita asetnya? Namun, apapun yang terjadi, beban di hati Feng Yu telah meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. Di atasnya ada beberapa taipan Hong Kong seperti Li Ka-shing. Dengan Feng Yu, kita hanya bisa berteman. Ketika Feng Yu kembali ke Harbin, hari sudah hampir tahun baru Imlek. Setelah perusahaan Taihua selesai mengirimkan kiriman terakhir toko serba ada ke Moskow sebelum tahun baru, tibalah saatnya liburan. Wu Zigang dan yang lainnya diam-diam menantikan bonus akhir tahun apa yang akan diberikan Presiden Feng tahun ini. Dalam 2 tahun terakhir, pagar dan sepeda motor termasuk di antara bonus akhir tahun terpopuler di negeri ini. Jadi, apa yang akan ia berikan tahun ini? Feng Yu tidak membagikan barang apapun tahun ini, bahkan beras dan tepung yang ia bagikan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai gantinya, ia membagikan uang tunai. Berdasarkan hasil kerja setiap orang menerima bonus akhir tahun yang besar. Bonus terkecil adalah 8.000 yuan, dan bonus terbesar adalah 12.000 yuan untuk Wu Zigang. Sekilas, mungkin tampak bahwa hasil tahun ini bahkan lebih rendah daripada tahun lalu. Tetapi Feng Yu berhasil meraup untung besar dengan berinvestasi di saham. Meskipun mereka belum menjual sahamnya, Feng Yu mengatakan mereka dapat menjualnya pada pertengahan tahun ini, menjamin investasi semua orang akan berlipat ganda. Dengan perhitungan ini, mereka telah memperoleh penghasilan puluhan ribu yuan tahun ini, jauh lebih banyak daripada tahun lalu. Kali ini, berita bonus akhir tahun perusahaan Taihua menyebar ke seluruh pabrik motor. Lihat saja perusahaan Taihua, lihat Wu Zigang dan timnya. Gaji mereka lebih besar daripada kita, tunjangan bulanan mereka lebih besar daripada kita, dan bonus akhir tahun mereka membuat iri orang lain. Bel, sepeda motor berapa banyak orang di pabrik, selain para pemimpin, yang mampu membelinya? Tahun ini bahkan lebih kejam lagi, mereka langsung membagikan uang. Bonus akhir tahun yang mereka berikan cukup untuk menghasilkan uang selama 5 atau 6 tahun masa kerja kami. Tentu saja, beberapa orang juga keberatan. Sepeda motor yang didistribusikan tahun lalu harganya hampir 20.000 yuan per unit, tetapi tahun ini harganya hanya lebih dari 10.000 yuan. Jelaslah bahwa perusahaan Taihua sedang mengalami penurunan. Tentu saja pernyataan semacam ini disebut kecemburuan oleh orang lain. Feng Yu mengira dirinya cukup terkenal. Tetapi setelah kembali ke pertanian, dia menyadari apa arti terkenal. Hei! Kenapa spanduk-spanduk itu sepertinya tergantung di lampu jalan di pertanian? Aku belum pernah melihatnya saat tahun baru Imlek tahun-tahun sebelumnya. Spanduk-spanduk itu hanya digantung ketika para pemimpin datang untuk memeriksa. Selamat kepada Feng Yu karena telah diterima di Universitas Jingcheng. Belajarlah dengan giat dari Feng Yu dan bangun masa depan untuk negara. Mahasiswa dari keluarga miskin direkomendasikan untuk masuk ke Universitas Beijing. Tunggu, spanduk ini ditujukan kepadaku? Tangan Feng Yu gemetar saat mengemudi, dan ia hampir terperosok ke dalam parit. Puluhan spanduk, semuanya memuji Feng Yu, membuatnya merasa sangat senang. Apakah ini hasil rekayasa Komite Pendidikan Pertanian, atau hasil rekayasa SMP Pertanian? Dia bukan peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi. Jadi kenapa mereka mempublikasikannya seperti ini? Apa gunanya jadi mahasiswa dari keluarga miskin? Kalau keluarga Feng dianggap miskin, tidak akan ada keluarga kaya di seluruh Tiongkok. Nah, kalimat belajar giat dari Feng Yu dan bangun masa depan untuk negara bisa dipertahankan. Tulisannya bagus sekali. Pasti slogan yang dicetuskan oleh guru dari kantor urusan akademik sekolah. Kita bisa menyumbangkan sejumlah uang untuk SMP Pertanian nanti. Feng Yu melaju ke lantai bawah rumahnya dan mendapati lantai bawah penuh dengan orang-orang mengerumuni ayahnya dan tampak tengah membicarakan sesuatu. Feng Yu terkejut. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Hari ini hampir tahun baru. Apakah mereka datang untuk membuat masalah? Tidak. Wajah ayahnya dipenuhi senyum bahagia. Lagi pula, siapa yang berani membuat masalah untuknya di pertanian sekarang? Bahkan manajer pertanian pun tidak berani. Begitu mobil Feng Yu berhenti, kerumunan orang mengelilinginya. Xiao Yu, selamat. Kudengar kamu diterima di Universitas Huaqing? Apa Huaqing? Itu Universitas Jingcheng. Saya tidak lulus ujian, saya direkomendasikan. Tahukah Anda apa arti direkomendasikan? Kenapa aku tidak tahu? Tidak perlu ikut ujian. Kakak tertuaku direkomendasikan untuk masuk Universitas Buruh, Tani, dan Prajurit. Paman dan Bibi,
Mengapa kalian semua ada di sini? Feng Yu bertanya sambil tersenyum, karena mereka semua adalah tetua. Hei, Xiao Yu, kami dengar kau akan kembali hari ini, jadi kami datang untuk menjengukmu. Xiao Lei, cepat panggil kakak Feng Yu. Dia mahasiswa terbaik di Universitas Beijing dan pasti akan menjadi pemimpin besar di masa depan. Kata seseorang sambil menarik seorang anak kecil. Feng Yu, aku bukan dewa sastra. Apa menyentuhku bisa menjamin kau jadi juara umum di SMA? Lagi pula, kau masih terlalu muda, dan hidungmu masih berair. Ayo, ayo semuanya, makan permen pernikahan. Coba lihat, anakku lelah dan perlu istirahat. Zhang Muhua keluar sambil membawa sepiring besar permen dan membagikannya kepada semua orang. Setelah akhirnya kembali ke rumah dan mengusir semua tamu, Feng Yu menghela napas lega. Ayah, ibu, ada apa? Begitu banyak orang menungguku kembali? Dan mengapa ada begitu banyak spanduk yang tergantung di pertanian? Tanya Feng Yu setelah minum segelas besar air madu. Putra saya diterima di Universitas Beijing. Mereka iri dan ingin meniru bakat sastranya, ujar Feng Xingtai bangga. Kalau begitu, tidak perlu banyak-banyak spanduk. Apa kamu menyewa seseorang untuk membuatnya? Bukan, ini salah peternakan. Kamu mahasiswa terbaik pertama dari peternakan kami yang diterima di Universitas Beijing. Feng Xingtai semakin bangga. Oke, jangan dengarkan bualan ayahmu. Itu karena dia menyumbangkan semua kembang api yang dibeli keluarga kita ke pertanian dan menyalakannya bersama-sama pada malam tahun baru. Dan dia memaksa pertanian untuk memasang spanduk. Awalnya, mereka hanya memasang satu. Tetapi ayahmu meminta seseorang untuk membuat lebih dari 30 dan memasangnya. Pertanian tidak malu untuk menurunkannya, tambah Zhang Muhua. Ada apa? Aku punya banyak sekali kembang api untuk dipamerkan. Apa aku tidak bisa memasang beberapa spanduk saja? Pak Tua Wen semakin pelit. Dia bahkan tidak mau mengeluarkan uang untuk beberapa spanduk. Gerutu Feng Xingtai. Ayah, tidakkah ayah merasa ini sedikit pamer? Bukankah ayah selalu mengajariku untuk rendah hati dan tahu cara menyembunyikan kekurangan? Feng Yu merasa biasa saja memasang 2 atau 3 spanduk. Seandainya ia sendiri diterima di Universitas Beijing, ia pasti akan merasa nyaman memasang spanduk itu. Masalahnya, ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan tempat sebagai mahasiswa rekomendasi. Jadi terus terang saja, ia merasa sedikit bersalah. Kenapa mereka tidak bisa pamer? Kalau mau pamer, putra mereka harus diterima di Universitas Beijing. Kata Feng Xingtai dengan leher kaku. Oke, aku bisa pamer. Aku sudah bilang padamu untuk membeli lebih banyak petasan dan kembang api untuk tahun baru. Sudah berapa banyak yang kau beli? Feng Yu menelepon ayahnya sebelum tahun baru dan memintanya untuk membeli lebih banyak petasan dan kembang api. Kamu bilang begitu, tapi kamu memaksa ayahmu membeli yang seharga 50.000 yuan. Ayahmu senang sekali sampai membeli yang seharga lebih dari 100.000 yuan. Zhang Muhua merasa sedih saat mengatakannya. Apa? Kapan aku meminta ayahku membeli petasan dan kembang api senilai 50.000 yuan? Bukankah kamu menghubungiku dan memintaku membeli kembang api senilai 50.000? Aku ingin kau membeli kembang api dan petasan dari Wu dari Dongwu. Dia ahli dalam membuat kembang api, dan kembang api dari pabriknya adalah yang paling indah. Feng Yu bingung harus tertawa atau menangis. Lagi pula, pagar masih digital pada masa itu, jadi kau harus menelepon stasiun pemanggil. Lalu petugas di stasiun pemanggil akan memberitahu apa maksudnya. Lihat, aku sudah bilang anakku tidak mungkin menghabiskan uang sebanyak ini. Aku sudah memintamu bertanya lagi, tapi kau tidak mau mendengarkan, keluh Zhang Muhua. Aku membelinya. Putraku diterima di Universitas Beijing, jadi aku ingin menyalakan lebih banyak kembang api dan memberitahu semua orang di pertanian. Kalau saja pemerintah kota tidak mengizinkannya, aku pasti sudah menyalakan kembang api di sana. Aku tidak akan memasak malam ini, ayo kita pergi ke kafetaria di pabrik pengolahan biji-bijian kita. Aku sudah mengundang beberapa teman lama untuk makan malam, dan aku ingin mereka bertemu putra kita. Feng Yu. Tampaknya filosofi hidup ayah saya yang sederhana telah hilang selamanya. Pada malam tanggal 30, tepat pukul 21, semua orang dari kantor pusat pertanian berkumpul di alun-alun kecil di depan Istana Budaya. Gala festival musim semi diadakan setiap tahun, dan lagi pula, tidak banyak yang bisa ditonton di awal. Ada pertunjukan ulang besok, tetapi kali ini, ada kembang api. Kudengar biayanya lebih dari 100.000 yuan, dan Anda mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidup Anda. Feng Yu tahu, bagaimanapun, bahwa program semacam ini akan diadakan lagi dalam beberapa tahun ketika pertanian itu merayakan ulang tahunnya yang ke-30, dan biayanya akan meningkat pesat, melebihi 1 juta, dan suasananya akan menjadi lebih semarak. Sutradara menyampaikan pidato yang penuh semangat, menyebutkan Feng Xingtai dan, tentu saja, Feng Yu beberapa kali, yang membuat Feng Xingtai cukup bangga. Feng Xingtai bahkan diundang untuk bergabung dengan sutradara menyalakan rangkaian pertama kembang api 10.000 bang. Setelah bunyi petasan berbunyi, kembang api yang telah diletakkan sejak lama mulai menyala,
dan peluru warna-warni berterbangan ke angkasa, menerangi separuh langit menjadi merah. Baik orang dewasa maupun anak-anak bersorak dan bersukacita. Kebun telah diberkahi cuaca dan panen yang baik tahun ini, dan para petani semuanya meraup untung. Dan karena hari ini juga tanggal 30, wajah semua orang berseri-seri dengan senyum. Feng Yu melihat Lina dari kejauhan di antara kerumunan. Ia berjalan pelan, menepuk bahu kiri Lina, lalu bergeser ke kanan. Benci, ayo kita pergi ke rumah Liu Kun besok. Mereka tidak pulang kampung untuk tahun baru tahun ini. Lina memukul Feng Yu pelan dan menatap Feng Yu penuh harap. Feng Yu berkata dengan wajah getir, sayangnya tidak. Kita harus pulang kampung untuk tahun baru besok. Kita belum pulang selama 2 tahun terakhir. Kakek menelepon dan aku harus pulang kali ini. Feng Yu juga memiliki seorang paman, juga di Longjiang, di sebuah kabupaten yang lebih jauh di utara. Kakeknya tinggal bersamanya. Di kehidupan sebelumnya, kakeknya selalu sehat, tetapi meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan setelah milenium. Feng Yu hanya bertemu kakek ini beberapa kali, dan tidak memiliki kesan yang mendalam atau perasaan yang kuat terhadapnya. Setelah kondisi keuangan keluarga membaik, Feng Xingtai beberapa kali mencoba mengajak lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu enggan meninggalkan teman-teman lamanya. Maka, Feng Xingtai mengirimkan sejumlah uang kepada lelaki tua itu setiap tahun, dan bahkan menyetir mobil untuk menemuinya 2 kali di musim panas ketika kondisi jalan sedang bagus. Tahun lalu, di hari pertama tahun baru Imlek, keluarga Feng merasa tidak senang. Orang-orang itu datang bukan untuk memberi ucapan selamat tahun baru, melainkan jelas-jelas datang untuk meminta angpau dan memanfaatkan situasi. Bukannya mereka enggan memberi angpau, melainkan karena orang-orang yang tidak mereka kenal datang, sehingga membuat mereka merasa tidak senang. Kali ini, lelaki tua itu hanya memberi perintah, jadi Feng Xingtai memutuskan untuk berkendara ke sana pada hari pertama tahun baru. Kebetulan jalan provinsi dibuka untuk lalu lintas musim gugur ini, jadi jauh lebih nyaman bagi mereka untuk berkendara di jalan provinsi. Lalu kapan kamu akan kembali? Wajah Lina tampak sedikit kecewa. Ia lebih suka tidak berlibur. Saat masih sekolah, ia bisa bertemu Feng Yu hampir setiap hari. Mungkin setelah hari kelima tahun baru. Ada apa? Apa kau khawatir akan merindukanku jika tak bisa bertemu denganku? Canda Feng Yu. Benci banget, siapa yang kangen sama kamu? Kembang apinya indah banget hari ini, kata Lina dengan wajah memerah karena marah. Kau suka kembang api ini? Kau bisa menyalakannya setiap tahun. Uang kecil ini tidak berarti apa-apa bagi Feng Yu. Karena dulu ia sudah sangat terkenal, lebih baik ia simpan saja seperti itu. Uang itu akan mencegah semua orang di pertanian menyakiti keluarga Feng, dan juga akan membuat orang tuanya bahagia. Hal-hal menyenangkan apa yang kalian berdua bicarakan? Wajah besar Wen Dongjun tiba-tiba muncul, diikuti oleh guru akademis Liu Kun. Aku sedang berpikir, apa sebaiknya aku memberitahu Paman Wen tentang hubunganmu di sekolah? Sudah lama aku tidak melihat Paman Wen mencambukmu dengan tongkat bambu, kata Feng Yu dengan marah. Kita sudah sepakat untuk tidak memberitahu siapapun. Aku bahkan belum memberitahu Paman Feng tentang kalian berdua. Wen Dongjun terkejut. Ayahnya sudah memperingatkannya bahwa dia tidak boleh berpacaran saat masih sekolah. Hahaha, dia cuma bercanda. Ayo, kita ke sana. Kembang api di sana memang tidak terlalu tinggi, tapi tetap bagus. Liu Kun menarik Wen Dongjun pergi. Orang ini benar-benar bodoh. Waktu kamu sama Sang Han, bukankah kamu juga tidak mau diganggu orang lain? Keduanya berdiri dan mengobrol, dan Lina bahkan tidak mengizinkan mereka berpegangan tangan, takut orang tuanya akan mengetahuinya. Hingga kembang api usai dan Lina pergi, keduanya tidak pernah mendekat lagi. Feng Yu menghela napas. Setelah Lina diterima di kampus pada musim panas, dia akan menjelaskan hubungan mereka dengan jelas. Semua teman sekelas mereka sudah punya anak, jadi kenapa mereka tidak bisa menjadi pasangan? Pada pagi hari pertama tahun baru Imlek, Song Deliang mengetuk pintu rumah Feng Xingtai. Tetapi setelah mengetuk cukup lama, tidak ada yang keluar. Tetangga sebelah membukakan pintu dan memberitahu bahwa keluarga Feng telah pergi pagi-pagi sekali, mengatakan bahwa mereka telah kembali ke kampung halaman untuk merayakan tahun baru. Berangkat sepagi ini, baru jam 7, bahkan belum fajar. Song Deliang mendesah, sangat kecewa. Ia bersepeda ke sini jam 6 pagi tanpa hasil. Sepertinya ia tidak akan dapat barang murah tahun ini. Sambil pergi, ia masih bergumam, bukankah mereka bilang orang-orang menyalakan kembang api kemarin? Bagaimana mungkin aku pulang di hari pertama tahun baru? Sepanjang sisa pagi itu, orang-orang terus berdatangan dengan harapan tinggi, tetapi akhirnya pulang dengan kekecewaan. Mereka yang benar-benar memiliki koneksi dengan keluarga Feng, seperti mereka yang berasal dari pabrik gandum Taihua, telah diberitahu sebelumnya dan tidak akan datang hari ini. Feng Yu sedang berkendara menyusuri jalan provinsi, menuju daerah pamannya. Ayah dan anak itu bergantian menyetir di sepanjang jalan. Jalan provinsi yang baru dibangun itu lebar dan datar, dan karena tidak ada salju dalam beberapa hari terakhir, mereka melaju dengan kecepatan tinggi. Bahkan belum siang, tetapi mereka sudah hampir sampai.
Akhirnya aku bisa merayakan tahun baru dengan damai tahun ini. Seharusnya aku kembali tahun lalu, kata Zhang Muhua sambil tersenyum. Orang-orang itu, bahkan yang tidak punya koneksi sama sekali, datang dan sangat menyebalkan. Tahun lalu, jalan raya provinsi tidak bisa dilalui kendaraan, dan butuh seharian penuh untuk memutarnya. Kereta harus kembali ke Harbin. Bisakah kamu membeli tiket kereta? Nanti akan lebih praktis. Jalannya semakin lebar, dan akan lebih cepat bagi kita untuk berkendara bolak-balik. Aku tidak perlu bertemu orang-orang itu tahun ini, jadi aku seharusnya senang. Feng Xingtai juga kesal dengan orang-orang itu. Mereka yang meminjam uang untuk bertani boleh saja, tetapi yang paling menyebalkan adalah mereka seperti Song Deliang yang hanya memanfaatkannya. Xiao Yu, menepilah dan biarkan ayahmu menyetir. Kamu tidak tahu jalannya. Zhang Muhua menepuk bahu Feng Yu. Didi, Feng Xingtai meniup peluit, dan suara gonggongan anjing terdengar dari halaman. Gerbang terbuka, dan seorang pria yang 70% mirip Feng Xingtai keluar dengan cepat. Xingtai, kakak ipar, Xiao Yu sudah tumbuh tinggi sekali. Cepat sekali kamu datang ke sini. Apa perjalananmu lancar? Tanya Paman Feng Xingguo sambil tersenyum. Halo, Paman. Perjalanan kami lancar. Apakah saudara dan Hua sudah kembali? Aku pulang. Aku sedang membantu bibimu memasak. Cepat masuk. Aduh, kenapa kamu bawa banyak sekali? Tidak ada yang kurang di rumah. Feng Yu berjalan ke halaman sambil membawa 2 tas berisi hadiah yang dibeli dari Uni Soviet dan Hong Kong. Wanita tua itu keluar mengenakan celemek, dan sepupu Feng dan Hua juga keluar setelah menyekat tangannya dan mengambil barang-barang dari tangan Feng Yu. Xiao Yu, kamu sudah tumbuh tinggi sekali. Kamu belum pulang selama 3 atau 4 tahun, kan? Bibi, aku masih belum setinggi kakak dan Hua. Aku sudah SMA beberapa tahun ini dan sibuk belajar, jadi aku kembali tahun ini. Feng Yu mengarang alasan tanpa berpikir, dan ia juga memuji sepupunya, yang membuat Bibi semakin senang. Cepat masuk, kakekmu masih menunggu di rumah. Setelah semua orang masuk, senyum di wajah lelaki tua itu tidak pernah berhenti. Apakah Xiao Yu masuk perguruan tinggi? Tanya orang tua itu. Zhang Muhua langsung bersemangat mendengar ini, dan rasa lelah akibat perjalanan mobil pun sirna. Ia mulai berbicara tanpa henti bukan karena mereka lulus ujian, tetapi karena mereka direkomendasikan. Hanya mahasiswa terbaik yang bisa direkomendasikan, dan mereka dibebaskan dari ujian. Dan mereka direkomendasikan ke Universitas Beijing. Meskipun rumah pamannya hanya 1 lantai, rumah itu cukup luas. Termasuk halamannya, luasnya mencapai beberapa ratus meter persegi. Feng dan Hua adalah putra tunggal dalam keluarga pamannya. Nenek Feng Yu telah lama meninggal, dan Feng Yu tidak memiliki kenangan tentangnya. Setelah Feng Yu dan yang lainnya memasuki rumah, bibinya telah memasak 2 hidangan terakhir, dan semua orang duduk bersama untuk makan malam reuni yang terlambat. Tepat saat ia mengangkat gelasnya, ia mendengar gonggongan anjing kuning di halaman. Pamannya agak bingung. Sekarang sudah waktunya makan malam, jadi seharusnya tidak ada yang datang untuk mengucapkan selamat tahun baru, kan? Permisi, apakah ini rumah Feng Xingguo? Saya, siapa Anda? Feng Xingguo menatap orang itu dengan bingung, dia sama sekali tidak punya kesan tentangnya. Halo, halo. Saya mitra perusahaan Taihua. Saya pemilik bengkel sepeda motor Xingfa di kota ini. Saya datang ke sini hari ini untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada Tuan Feng. Saya membawa beberapa barang tahun baru. Di mana saya harus menaruhnya untuk Anda? Xingtai, Xingtai, sepertinya mereka sedang mencarimu, teriak Feng Xingguo dalam hati. Feng Xingtai dan Feng Yu berjalan keluar bersama, dan Feng dan Hua mengikuti mereka keluar. Hai, Tuan Feng, Anda datang seperti yang diharapkan. Selamat tahun baru. Feng Xingtai menatap kosong ke arah orang di depannya. Saya sama sekali tidak mengenalnya. Namun, orang itu datang dan mengucapkan salam tahun baru. Ia hanya bisa tersenyum dan bersiap untuk berjabat tangan dengannya. Tepat saat ia mengulurkan tangannya, ia melihat Feng Yu mengulurkan tangannya. Pihak lain meraih tangan Feng Yu dengan kedua tangan dan menggoyangkannya ke atas dan ke bawah. Feng Xingtai terbatuk dan menarik tangannya. Ia benar-benar datang untuk mencari Feng Yu. Bos Liu sudah datang, selamat tahun baru. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu membawa begitu banyak barang. Saya berikan semua ini kepada orang tua itu, terutama anggur ini. Ini anggur obat, resep dari seorang tabib Tiongkok kuno, direndam dengan ginseng, tanduk rusa, dan bahan-bahan lain untuk memulihkan ki. Baiklah, saya terima hadiahnya. Bos Liu melihat bahwa Feng Yu tidak berniat menahannya, jadi ia berbasa-basi sebentar lalu pergi. Setelah Bos Liu pergi, Feng Xingtai memelototi Feng Yu dan bertanya, ada apa? Penjual motor Song Jiang pasti sudah dengar kita ke sini untuk tahun baru, dan dia cukup pintar. Hei, ini semua buah segar. Cepat bawa masuk sebelum beku. Orang ini menelepon Wu Zigang untuk mengucapkan selamat tahun baru. Ketika mengetahui bahwa Feng Yu akan datang ke sini untuk merayakan tahun baru,
Ia berusaha keras mencari tahu alamatnya dan datang khusus pada pagi hari pertama tahun baru untuk mengucapkan selamat tahun baru dan memberinya hadiah. Dia tiba dengan jeep, kaca depannya buram, dan tanpa AC, dia kedinginan. Tapi Feng Yu menerima hadiah itu, jadi itu sepadan. Dia mungkin bisa mendapatkan perlakuan istimewa selama obral tahun ini. Feng Yu dan teman-temannya baru saja memindahkan barang-barang mereka ke dalam rumah, dan Feng Xingtai hendak mengatakan beberapa patah kata ketika dia mendengar anjing kuning itu menggonggong lagi. Permisi, apakah ini rumah Feng Xingguo? Feng Yu berdiri dan mengikuti pamannya keluar. Tuan Feng, selamat tahun baru. Adikku berjualan sayur, dan dia membawakan beberapa untuk tahun baru. Kucai, buncis, paprika hijau, seledri, bayam, dan kembang kol. Juga, ada hazelnut, kacang tanah, kacang pinus, DLL, semuanya digoreng. Selamat tahun baru, Bosu, terima kasih. Setelah berbasa-basi sebentar, saya menyuruh Bosu pergi. Dia menjual pelembab udara dan kipas angin listrik. Kali ini, Feng Yu dan yang lainnya mendengar suara mobil bahkan sebelum mereka memasuki rumah. Tolong beritahu saya, apakah ini rumah Feng Xingguo? Feng Xingguo menatap keponakannya dan berpikir, mungkinkah itu orang lain yang kau temukan? Bosan, selamat tahun baru. Tuan Feng, selamat tahun baru. Saya dapat daging burung pegar, kelinci, rusa row, dan sebagainya. Saya juga punya 2 angsa besar yang kami pelihara di rumah. Anda juga boleh memeliharanya. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah merepotkanku, Bosan. Pak Feng, agak formal ya. Saya menjual pakan pelet merek Taihua dan juga beternak babi. Saya sudah menghasilkan cukup banyak uang tahun ini. 5 kelompok orang datang berturut-turut, semuanya untuk memberi ucapan selamat tahun baru dan hadiah. Rumah Feng Xingguo dipenuhi barang-barang tahun baru. Seluruh keluarga memandang Feng Yu, menunggu penjelasannya. Mereka adalah beberapa pedagang perusahaan. Saya tidak tahu bagaimana mereka tahu kita di sini untuk merayakan tahun baru. Jadi mereka semua datang untuk memberi ucapan selamat tahun baru. Ada yang menjual sepeda motor, peralatan rumah tangga, pakan babi, pabrik sarung tangan, dan pabrik kapas lokal. Saya tidak menyangka mereka tahu alamat rumah paman saya, tetapi barang-barang tahun baru ini semuanya sangat bagus. Saya akan memberi mereka hadiah balasan nanti. Pria tua itu melihat semua ini sambil tersenyum dan hua, bawa Xiao Yu untuk menyimpan ini. Seseorang memberi hadiah kepada cucunya, yang membuatnya sangat senang. Orang macam apa yang akan memberi hadiah? Pasti seseorang yang cakap. Pria tua itu memberi perintah, dan yang lainnya diam saja. Feng Yu dan Feng dan Hua membawa barang-barang yang tidak takut dingin ke gudang di halaman depan dan menyimpannya. Sementara beberapa sayuran dan buah-buahan segar diletakkan di ruang luar. Kak, kurasa sebaiknya paman berhenti kerja. Gaji di pabrik paman tidak tinggi, dan pembayarannya sering tertunda, kata Feng Xingtai. Feng Yu menimpali, ya, paman. Lihat, rumah paman tepat di seberang gerbang SMP. Kurasa kita harus membangun beberapa gedung di sana dan membuka toko alat tulis, kedai makanan ringan, atau semacamnya. Dijamin untung. Kalau paman tidak mengelolanya sendiri, paman bisa menyewakannya. Rumah Feng Xingguo menghadap SMP kabupaten. Lokasinya sangat strategis, dan lahannya sangat luas. Mengapa paman tidak tahu cara memanfaatkannya? Zhang Muhua menambahkan, Kak, kalian yang membiayai kami membeli traktor dan barang-barang lainnya. Xingtai dan Xiao Yu sekarang sangat sukses, dan mereka menghasilkan banyak uang. Menurutku, kita harus membangun gedung 3 lantai di sini mulai musim semi nanti, dan memasang lift serta tangga otomatis agar ayah tidak perlu khawatir lelah menaiki tangga. Feng Xingguo menatap istrinya yang bingung. Putra kedua mengirim uang ke rumah setiap bulan, setiap kali lebih banyak daripada sebelumnya, dan mereka tidak sanggup menghabiskan semuanya. Terakhir kali dia datang, dia mengendarai sedan Soviet, tetapi kali ini dia mengendarai mobil yang terlihat lebih mengesankan. Tadi, ada banyak orang yang memberi hadiah, dan sepertinya bisnis kakak kedua cukup besar. Kakak kedua memintanya untuk pergi ke sana beberapa kali, tetapi dia tidak mau pergi, terutama karena sudah terbiasa. Baiklah, lakukan saja apa yang dikatakan Mu Hua. Tidak ada yang perlu dipermalukan di antara kalian. Ayo, berjalanlah bersamaku. Pria tua itu mengetuk meja dan berkata,